Seri ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah benteng di tengah-tengah pemusnahan saat lantainya dipenuhi dengan mayat. Seorang pria sendirian berjalan melewatinya tanpa terluka sama sekali, tanpa setetes darah pun di tubuhnya, masih memegang pedangnya karena yang berdiri di hadapannya adalah musuh terakhir, yang duduk di sana terengah-engah dan tertawa karena gugup, dan pria itu bertanya, apakah namanya Bongak? Bongak bertanya bagaimana dia tahu namanya, dan pria itu tersenyum mengatakan bahwa dia tidak mengingatnya. Tetapi mengingat berapa banyak orang yang telah melewati benteng ini, dia bisa mengerti kenapa. Tapi dia masih sedikit sakit hati karena dia sudah menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama. Bongak berkata, jika dia pernah melewati sini, dia pasti seorang tahanan, dan ini buruk. Dia melihat sekeliling mencoba mencari jalan keluar, tetapi gangguan itu menjadi bumerang baginya karena pria itu menutup jarak dan mengayunkan pedangnya ke udara. Memotong kedua sisi telinganya sepenuhnya, dia mulai berteriak kesakitan dan mencoba melawan, tetapi terlalu lambat karena pria itu ada di belakangnya mengatakan bahwa tidak sopan berpaling saat dia masih berbicara. Berikutnya adalah lengan dan kakinya, menyuruhnya untuk mengingat kembali 12 tahun yang lalu. Bongak berkata bahwa jika itu 12 tahun yang lalu, dia pasti seorang pengawal dari agensi pengawal kastil perak. Mata pria itu terlihat sedikit pahit saat dia merenungkan ketika dia ditangkap saat masih kecil di masa lalu. Tapi tidak berhenti di situ karena dia disiksa oleh Bongak sendiri tanpa alasan lain selain fakta bahwa dia bisa melakukannya. Dia kemudian terlihat marah mengingat ingatan itu dan menyerang dan menutup jarak mengayun ke atas. Bongak bahkan tidak bisa bereaksi. Saat darahnya berceceran, kita melihat lengan dan kakinya terpotong. Dia jatuh ke lantai seperti nuget dan mulai berteriak sekeras yang dia bisa. Pria itu bertanya apakah dia ingat nama sama Gion. Bongak tertawa bertanya apa yang dia bicarakan, dan Gion berkata 12 tahun yang lalu, dia sedang dalam pengiriman ketika kelompoknya menyergap mereka, dan dia ditawan. Dan dialah yang menjualnya ke pasar budak. Bongak tertawa mengatakan bahwa dia ingat sekarang, dia salah waktu itu, meminta maaf. Jian mencengkeram dadanya mengatakan bahwa porter kecil dari agensi pengawal kastil perak yang dia jual sebagai budak tidak boleh dilupakan, bahkan dalam kematiannya. Saat dia mulai menguras esensi kehidupan darinya, dia berteriak mengingatkannya bahwa namanya adalah sama Jian. Saat darahnya sendiri mulai mengering, berubah menjadi debu di udara, kita melihat tubuhnya benar-benar mengerut, dan Jian menyarungkan kembali pedangnya dan berbalik, mengatakan bahwa ini akan menjadi kali terakhir dia menodai tangannya dengan darah. Mulai sekarang, dia akan menjalani kehidupan normal. Seseorang menerobos dinding, dan kita melihatnya berdiri di sana memanggil Jian sebagai bosnya. Jian berbalik, dan pria itu mengatakan bahwa mereka telah membebaskan semua tahanan mereka. Dia mulai menertawakannya. Jian memberitahunya kerja bagus, dan dia bertanya bagaimana rasanya akhirnya bisa membalas dendam. Tetapi juga sulit dipercaya dia, bahkan dipaksa menjadi budak pada awalnya. Jian berkata jujur, itu tidak memuaskan seperti yang dia kira, dan sepertinya Master Benteng itu sendiri tidak ada di sini. Pria itu berkata bahwa mereka akan mencarinya dan membereskannya nanti, bertanya apakah mereka sekarang menuju ke kampung halamannya. Jian berkata ya, dan sudah saatnya dia akhirnya bisa kembali. Sekarang, jalan berlumuran darah dari pedang nomor 1 jalur iblis akhirnya akan berakhir di sini. Kita melihat mereka berjalan melewati ladang bersama. Jian bertanya apakah dia yakin ingin mengikutinya. Dia berkata, tentu saja dia tidak punya tempat lain untuk pergi, tetapi dia juga penasaran dengan kampung halamannya. Jian berkata bahwa dia lupa ingatan pertamanya adalah berlatih di kultus itu. Pria itu berkata, setelah menghabiskan seluruh hidupnya bekerja keras di tempat itu, keluar rasanya seperti mimpi. Jian berkata bahwa dia juga tidak percaya ini benar-benar nyata. Kita mendapatkan kilas balik saat dia pergi ketika dia memasuki salah satu gedung mendekati sebuah meja, dan pria yang duduk di sana adalah instruktur kultus iblis pencapai surga, Guang Hyo. Jion berdiri di hadapannya dan memberinya salam. Pria itu menuangkan minuman untuknya sambil mengatakan dia berharap dia tidak datang saat dia mengangkat cawan itu dengan kekuatan dan melemparkannya ke arahnya. Saat cawan itu melayang, Gion menangkapnya dan menenggaknya. Dia berkata bahwa ketika mereka pertama kali bertemu pemimpin besar kultus di Lembah Naga Hitam, dia membuat janji pada mereka. Jika mereka mengabdi selama 10 tahun pada kultus, dia akan membebaskan mereka. Dan akhirnya, 10 tahun yang panjang itu telah berakhir. Dan karena syarat yang dia tetapkan untuknya 3 tahun lalu juga telah terpenuhi, Guan Hyo menyesap minumannya sebelum meletakkan cangkirnya sambil mengatakan bahwa meskipun faksi-faksi iblis telah disatukan dan kultus iblis pencapai surga telah bangkit kembali, segalanya masih jauh dari sempurna. Jion mengatakan syarat yang diberikan kepadanya bukanlah penyatuan kultus. Itu adalah untuk mengalahkan 10 petinggi jalur iblis, dan setiap dari mereka sekarang telah berlutut di hadapan pemimpin klan.
Guan Hyo berkata itu benar, dan mengatakan bahwa dari semua anak yang dibesarkan di Lembah Naga Hitam, dia selalu yang paling menonjol. Tapi dia tidak sehebat ini dalam hal seni bela diri murni. Dia lebih lemah dari Chulwu yang saat ini mengikutinya. Tapi semuanya berubah setelah dia kembali dari menghancurkan sekte gerbang hantu. Aura membunuh yang dulu terpancar darinya menghilang, dan auranya berubah total. Seni bela dirinya mencapai tingkat yang tak terbayangkan, dan dia bertanya-tanya apa yang terjadi padanya di sana. Ji-on berkata bahwa dia minta maaf, tetapi Guang Hyo menyuruhnya untuk menyimpan kata-kata kosongnya saat dia membanting cangkir di atas meja, menyuruhnya untuk pergi, dan pergi karena dia telah bekerja keras selama ini. Dan itu mungkin takdir yang mengerikan baginya, tetapi baginya itu adalah berkah, dan dia tidak akan pernah melupakan kontribusinya. Ji-on berdiri di sana sejenak sebelum berterima kasih padanya memanggilnya guru, dan berjalan pergi menyuruhnya untuk menjaga dirinya sendiri. Salah satu pria menjadi marah dan menarik pedangnya, tetapi Guan Hayo mengatakan itu sudah cukup dan biarkan saja dia pergi dengan damai. Dan mereka melihat saat dia keluar dari pintu, Chulwu menjulurkan kepalanya dan berkata bahwa dia akan menemuinya nanti sambil menyebut mereka pecundang. Ji-eon berkata dia akhirnya berhasil keluar setelah menyelesaikan misi-misi mustahil itu dan dia tidak tahu apakah keluarganya akan mengenalinya karena sudah lebih dari 10 tahun. Chulwu kemudian berteriak mengatakan bahwa mereka akhirnya menemukan dewa penjaga yang dia bicarakan dan itu sangat besar saat kita melihat pohon raksasa. Jeon terlihat lega akhirnya pulang ke rumah. Dia berkata setiap tahun orang tuanya dan para tetua akan berkumpul di sini untuk mengadakan ritual kapanpun dia punya kesempatan dia akan memanjat ke sana dan bermain dengan adik-adiknya dan akhirnya dia kembali. Chulwu menertawakan fakta bahwa dia memiliki masa kecil seperti itu, mengatakan dia pikir dia dilahirkan dengan wajah datar. Beberapa anak kemudian memanggil mereka, dan ketika mereka menoleh, mereka memberitahunya bahwa orang luar tidak boleh menyentuh pohon itu. Jian mengatakan dia bukan orang luar, dan bahwa mereka pasti berasal dari desa bunga persik. Mereka bertanya apakah dia tahu desa mereka, dan dia berkata, tentu saja. Dia juga tahu ini adalah dewa penjaga, dan dia dulu tinggal di sini ketika dia masih kecil. Mereka terkejut, dan dia berkata bahwa ada sebuah kolam kecil di sisi utara desa, dan di sebelah kirinya, ada sebuah rumah kecil beratap jerami yang merupakan miliknya. Mereka bertanya apakah dia mengatakan yang sebenarnya, dan dia berkata tentu saja dengan senyum di wajahnya, dan gadis kecil itu menyuruhnya berhenti berbohong. Dia bertanya apa maksudnya, dan dia berkata bahwa itu adalah rumah seorang pria. Pria itu tidak punya ayah atau kakak laki-laki yang terlihat seperti bandit gunung juga. Chulwu mulai kesal, dan anak laki-laki itu memberitahunya bahwa itu bisa jadi seorang paman. Tapi dia bilang dia belum pernah mendengar paman sejelek ini, dan mereka mulai lari, dan Chulwu berteriak menanyakan siapa yang mereka sebut bandit jelek. Ji-on bertanya-tanya siapa Adu, karena itu nama yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Sementara itu, dalam perjalanan ke sana, Chulwu memetik buah persik dari pohon terdekat dan memakannya. Mengatakan buah ini sangat manis, dan dia mengerti mengapa desa ini disebut desa bunga persik. Dia menyuruh Jeon untuk mencobanya, tapi Jeon bilang tidak apa-apa. Saat mereka melanjutkan, dia kembali ke rumahnya sambil berkata dia telah memimpikan tempat ini, dan tempat ini masih sama seperti saat mereka meninggalkannya. Chulwu bertanya apakah disinilah dia dibesarkan, dan dia menjawab ya. Seorang pria kemudian bertanya siapa dia, dan ketika mereka berbalik, mereka melihatnya, dan banyak penduduk desa menatapnya dengan tajam. Bersama mereka, ada gadis kecil yang melihatnya tadi. Pria itu mengatakan ini adalah rumah seorang pria, dan bertanya apa yang membawanya ke sini. Dia berkata itu tidak mungkin benar. Ini adalah rumah keluarganya, keluarga sama. Disinilah mereka tinggal sejak zaman nenek moyang mereka. Pria itu bertanya siapa dia, dan Jian mengenalinya dan memanggilnya Tuan Zhang. Dia berkata bahwa dia tahu dia adalah Tuan Zhang dari rumah kepala desa. Dia menjawab ya, tapi bertanya siapa dia. Jian meraih tangannya dan memberitahunya bahwa ini adalah dia. Dia berkata dia dulu tinggal di rumah ini. Kemudian dia mengenali nama itu sebagai anak kecil yang tinggal di sini bertahun-tahun yang lalu. Ji-on mengatakan itu benar. Dan Zhang berkata tidak mungkin. Ji-on kemudian bertanya apakah dia ingat sekarang saat dia menunjukkan bekas luka Harry Potter di dahinya. Mengatakan bahwa dia mendapatkan ini ketika bocah itu memukulnya dengan batu setelah kalah berkelahi. Zhang mulai menangis mengatakan dia ingat dan berlari memeluknya sambil menangis bertanya kemana saja dia selama ini. Dan apa yang terjadi? Ji-on mulai merasa sangat lega. Saat matahari terbenam, dia menuju ke rumah kepala desa. Zhang bertanya sekali lagi apakah dia benar-benar anak yang sama yang hilang 12 tahun yang lalu. Ji-on berkata, dia ingat Zhang mencoba menghentikannya beberapa kali dengan mengatakan bahwa menjadi pengawal untuk agensi kastil perak itu berbahaya. Zhang berkata bahwa dia ingat dia sangat bertekad untuk menjadi kepala keluarga sejak dia masih kecil. Mereka semua mengira dia mati ketika pekerjaan itu gagal.
bertanya kemana saja dia selama ini. Ji-on akan memberitahunya, dan teringat pertarungan terakhir yang dia alami. Saat kita melihat seorang pria menjaga jarak sambil memuntahkan darah karena yang membuatnya terpental tak lain adalah Jeon. Ini adalah iblis pedang surgawi utara. Dia berkata, 300 tahun telah berlalu sejak iblis surgawi mati, dan jalan iblis hancur berkeping-keping. Dia mencemooh ketika mendengar tentang orang-orang bodoh yang sombong, yang dengan nama kurang ajar kultus iblis pencapai surga, mengklaim mereka akan menyatukan jalan itu, tetapi ternyata itu benar. Rumor bahwa mereka mengalahkan semua dari 10 terkuat kecuali dia hanya dengan 1 unit. Jian memberitahunya bahwa dia adalah yang terakhir, dan jika dia mengalahkannya, dia akan menjadi orang bebas. Iblis pedang tertawa menyuruhnya untuk mencobanya, dan jika dia bisa mengalahkannya, dia akan menjadi yang terkuat di seluruh jalan iblis. Dia terbang saat mereka saling beradu pedang. Iblis pedang menyadari dia terdesak sebelum dia terlempar ke seberang medan perang, dan dia hampir tidak bisa menghentikan dirinya sendiri. Dia mulai batuk-batuk mengatakan bahwa dia tidak pernah menyangka dia akan sekuat ini sebelum pingsan. Ji-on menghela napas melihat bahwa akhirnya semua sudah berakhir, dan dia menatap matahari. Dan kembali ke masa sekarang, dia meletakkan cangkirnya mengatakan Jang tidak akan percaya padanya jika dia memberitahunya, tetapi mengatakan dia dijual sebagai tentara bayaran dan berkelana dari satu tempat ke tempat lain, baru sekarang berhasil kembali. Jang berkata bahwa dia pasti sangat menderita. Dan Ji-on bertanya kemana keluarganya pergi. Dia berkata bahwa adik-adiknya pergi ke Sohyung. Ji-on bertanya apakah dia mendengarnya dengan benar. Jang berkata, sudah sekitar 6 tahun setelah mereka mendengar apa yang terjadi padanya. Mereka bertahan selama mereka bisa. Hanya itu saja. Ji-on berkata bahwa dia tidak pernah tahu ini, dan keesokan harinya di desa. Kita melihatnya membungkuk pada Zhang saat dia melambaikan tangan pada mereka. Dia teringat Zhang memberitahunya bahwa ibunya meninggal tahun lalu. Dia berjalan mendaki ke pegunungan. Dia duduk di atas tebing dan mulai menangis, sejadi-jadinya mengatakan bahwa dia telah melakukan dosa yang tak termaafkan terhadap ibunya, dan dia tidak tahu apakah dia bisa dimaafkan untuk ini. Dia akhirnya menuju ke Sohyung, dan berdiri di depan tempat keluarganya tinggal sambil mengatakan bahwa tempat ini kumuh. Chulwu bertanya ada apa, dan apakah dia takut, dan jika sudah lama sekali dia tidak melihatnya seperti ini karena baru saja dia berjalan-jalan di wilayah musuh, seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman. Ji-on bertanya apakah itu benar-benar sama dengan ini. Chulwu bertanya apakah memang seharusnya berbeda, menyuruhnya untuk mendobrak pintu saja. Ji-on berkata itu tidak semudah itu. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa menghadapi mereka sekarang, karena mereka pasti sangat menderita hingga pindah ke tempat kumuh seperti ini. Chulwo berkata mereka bisa mencari uang dan membeli rumah baru. Jadi apa gunanya mengkhawatirkannya? Masuk saja. Ji-on berkata bahwa dia ada benarnya juga, dan mengetuk pintu sambil berkata mereka tidak akan pernah terpisah lagi. Seorang wanita berjalan dari belakang bertanya siapa dia, dan ketika dia berbalik dia terkejut saat melihatnya, lalu teringat kenangan adiknya, yang dulu sering dia gendong bertanya apakah ini orang yang dia pikirkan. Chulwu bilang dia sangat cantik dan dia menjadi malu, dan Ji-on berjalan melewatinya sambil memukul wajahnya. Dia kemudian bertanya apakah dia adalah jin. Dia bertanya bagaimana dia mengenalnya. Dia memberitahunya bahwa dia sudah sangat besar, dan ketika dia hendak memberitahunya bahwa ini adalah dia terkejut saat memegang tangannya. Dia bisa merasakan ada begitu banyak energi di dalam tubuhnya. Dia menarik tangannya sambil berteriak untuk melepaskannya, dan jatuh ke lantai. Menyadari apa yang terjadi, dia hendak meminta maaf sebelum 2 orang lagi berlari menghampiri bertanya apa yang sedang dia lakukan. Ketika mereka berbalik, dia memanggilnya adik dan dia berlari masuk bertanya siapa dia berani menyentuh adiknya. Dia berkata jika itu adiknya, dan menghindari serangan itu sambil mengatakan itu pasti Hoga. Dia berkata itu benar. Dia adalah Guang Ho dari Asosiasi Pikiran Selaras. Dia berlari kembali sambil mengatakan bahwa dia pasti salah satu dari bajingan pengecut dari sekte kapak darah saat dia mulai menghindari setiap serangannya. Ji-on bertanya-tanya apakah saudaranya menjadi seorang gangster sambil mengatakan bahwa kedua adiknya telah tumbuh begitu besar. Hoge kemudian mengeluarkan pisaunya bertanya apakah mengganggu adiknya belum cukup karena sekarang dia mengganggunya. Saudara mereka yang lain memberitahunya bahwa itu sudah cukup karena dia tidak seharusnya bersikap seperti ini pada hari peringatan kematian ibu. Ji-on berkata itu pasti Hyun. Saat Hyun berkata bergabung dengan geng telah membuatnya gegabah, mereka mulai berdebat. Ji-on berkata mereka telah tumbuh begitu besar, tapi dia merasa lega saat dia menutup matanya. Hoge menganggapnya sebagai celah dan menyerang sekali lagi. Chulwu meraih pisau itu dengan tangan kosong dan menghancurkannya. Hoge memanggilnya monster, dan Chulwu tertawa berkata, itu benar karena dia adalah monster berlian yang hebat. Hoge berkata dia tidak tahu apa itu dan bertanya mengapa dia mencoba mencuri dari rumah mereka.
Ini membuat Chulwo marah. Dia berkata, pertama dia dicap sebagai bandit dan sekarang pencuri, mengatakan dia bahkan tidak terlihat seperti itu. Tapi Jian menyuruhnya menunggu dan akan memperkenalkan diri sebelum Hoguh mengatakan bahwa itu adalah sekte kapak darah. Jian berbalik dan melihat sekelompok pria berjalan ke arah mereka. Orang itu jelek sekali dan dia bilang dia belum pernah melihat mereka sebelumnya dan bertanya-tanya, siapa mereka? Dia kemudian mendekati Ji-on karena Ji-on tidak menjawab, bertanya lagi padanya. Orang jelek lainnya mendekati Chulwo, bertanya-tanya ada apa dengan raksasa ini. Hoga membentak mengatakan, ini adalah wilayah asosiasi selaras. Jadi apa yang mereka lakukan di sini? Gion berkata bahwa orang-orang ini pasti dari klan kapak darah. Dan si jelek berkata, mereka memutuskan untuk mengambil alih tempat ini mulai sekarang. Hoguh mulai berteriak, mengatakan bahwa pertama mereka mengirim monster itu, dan sekarang mereka datang untuk mengeroyok mereka. Si jelek memberitahu Gion untuk bekerja sama, dan dia akan membiarkan ini berakhir dengan baik. Saat dia berjalan melewatinya, pedangnya terhunus, dan Jian melemparkannya ke lantai saat kepala pria itu mulai berdarah dan benar-benar jatuh dari kepalanya, menggelinding di lantai. Anak buahnya semua melihat dengan ngeri. Sialan. Mereka punya monyet dan bawang di belakang sana. Mereka semua mulai mengambil senjata mereka, bertanya bagaimana itu bisa terjadi. Kemudian Ji-on menggunakan transmisi suara untuk memberitahu Chulwo untuk membersihkannya. Saat mereka semua melompat ke arahnya, dia tersenyum sebelum menyerbu masuk, mematahkan pedang mereka, dan selanjutnya dia menghajar mereka habis-habisan. Setelah mengalahkan mereka dalam sekejap, dia berkata mereka hanyalah sekelompok orang tak penting, tapi mungkin dia keterlaluan karena beberapa dari mereka terhapus. Tapi orang itu mungkin bisa sembuh dengan sendirinya. Hoguh dan yang lainnya ngeri karena mereka mengalahkan mereka dalam sekejap, mengatakan bahwa mereka pikir mereka disewa oleh mereka. Chulwo kemudian menunjuk ke arah tubuh mereka, mengatakan bahwa tentunya mereka tidak berpikir mereka berada di pihak yang sama lagi. Ji-on mengatakan mereka bukan bandit dan memanggil semua saudaranya dengan nama mereka dan menunjukkan bekas lukanya, bertanya apakah mereka benar-benar tidak mengenalinya. Mereka bertanya apakah dia benar-benar saudara mereka, dan dia berkata bahwa dia akhirnya telah kembali. Hyun adalah yang pertama berlari, memeluknya, menangis, bertanya kemana saja dia selama ini, sementara dua lainnya masih mencerna kenyataan itu. Beberapa waktu kemudian di rumah, mereka sedang makan dan minum. Chulwo berkata dia menyukai sikap Hoge, dan mereka seharusnya memiliki banyak orang seperti dia di bawah mereka. Hoge lalu bertanya, kenapa dia terus memanggil Ji-on kapten, dan Chulwo berkata, karena dia dihajar habis-habisan saat menantang kapten waktu kecil dan berutang nyawa padanya. Ji-on menyuruhnya berhenti bicara omong kosong, dan itu hanya kebohongan, karena dia tidak mau memanggilnya kakak. Dia lalu bertanya bagaimana kabar semuanya, dan Hyun berkata dia bekerja sebagai pengawal di agensi pengawalan Laut Mutiara. Ji-on tampak terkejut, dan Hyun berkata bahwa dia pasti belum dengar dari Jang, tapi sekarang dia sedang belajar pekerjaan itu di bawah manajer umum. Ji-hyun berkata bahwa ibu pasti sangat menentangnya. Hyun berkata bahwa penentangannya jauh lebih keras dari yang dia kira. Hoguh berkata, tentu saja, karena kakak tertua mereka hilang saat bekerja sebagai pengawal, dan seharusnya dia tidak berpikir untuk mengambil pekerjaan itu. Hyun memberitahunya bahwa dia tidak mau mendengarnya dari seorang preman. Hoge memberitahunya kalau dia menghasilkan lebih banyak uang. Hyun mengingatkannya bahwa dia memeras yang lemah, dan mereka tidak butuh uang seperti itu. Hoguh memberitahunya bahwa mereka sebenarnya tidak memeras siapapun, dan itu bukan sesuatu yang akan pernah dia lakukan. Jin membanting makanan ke meja, menyuruh mereka berhenti berdebat karena setelah 12 tahun, kakak mereka akhirnya kembali, dan yang mereka lakukan hanyalah bertengkar. Darah mulai mengalir dari hidungnya, dan dia cepat-cepat menutupinya. Jion berlari, menghampiri, dan Jin mulai batuk, lalu dia bertanya kenapa energi Yin di tubuhnya terlalu kuat. Hoga bertanya bagaimana dia tahu, dan Jion bertanya apakah Jin sudah ke dokter, dan jika ya, apa diagnosisnya. Hyun berkata mereka sudah pergi ke semua tabib ahli di daerah itu, tapi tidak ada yang tahu. Tabib yang paling masuk akal mengatakan hal yang sama dengannya, dan bahwa tangan dan kakinya dingin, dan wajahnya pucat karena energi Yin. Dia berkata bahwa sekarang sudah lebih bisa ditahan, dan mulai berjalan keluar kamar, lalu menutup pintu di belakangnya. Hyun berkata alasan mereka pergi dan pindah ke sini adalah karena tabib di Sohyung. Hoge setuju, mengatakan bahwa dia hanya bisa bertahan karena minum obat yang memulihkan energi Yin-nya, dan jika tidak, dia pasti sudah mati. Jion bertanya apakah ada obatnya. Hyun berkata dia tidak tahu tentang obatnya, tapi tabib bilang mungkin bisa meringankan gejalanya. Tapi biayanya sangat mahal, dan itu tidak murah, dan mereka tidak mampu dengan penghasilan mereka. Mereka tidak akan punya kesempatan jika bukan karena uang yang dibawa Hoga, dan dia bahkan tidak punya hak untuk mengkritiknya. Dia mulai menangis.
Jian berdiri di sana, menyadari betapa beratnya hidup mereka, dan menenangkan adik-adiknya, berkata bahwa meskipun dia pikir tidak, tentu saja, dia punya hak untuk memastikan adiknya berjalan di jalan yang benar. Dan dialah yang paling tidak punya hak karena baru saja kembali, dan dia minta maaf untuk itu. Tapi mereka tidak perlu khawatir tentang uang, dan pergilah ke tabib besok. Hyun berterima kasih padanya, mengatakan bahwa mereka akan pergi agar dia bisa istirahat karena dia pasti lelah. Ji-on memperhatikan dan menuangkan minuman untuk dirinya sendiri. Kyol-woo berkata jika dia tahu, dia akan membawa sebagian bersamanya. Ji-on bertanya apakah maksudnya barang dari para bandit dan dia menjawab, ya, mereka punya begitu banyak uang tapi mereka disuruh meninggalkannya begitu saja. Ji-on mengingatkannya bahwa itu milik orang-orang yang mereka tangkap dan mereka harus mengirimkannya kepada keluarga para pengawal dan pedagang yang kehilangan nyawa, dan dia bahkan tidak mau menyentuh uang mereka. Chul-woo berkata itu terserah dia, lalu memintanya untuk mengingat barang yang mereka dapatkan dari kuil Buddha Iblis, karena menjual itu saja sudah lebih dari cukup. Tapi dia juga ingin tahu bagaimana kondisi Jin menurutnya, karena dia sudah memeriksanya. Dia berkata dia tidak tahu, karena dia bukan dokter. Chul-woo berkata pasti dia punya gambaran, dan dia menjawab keseimbangan energi di tubuhnya rusak, dan energi Yin-nya sangat kuat. Chul-woo berkata bahwa tentunya dia bisa memasukkan energi yang ke dalam tubuhnya, karena dengan energi internalnya, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Ji-on berkata sepertinya tidak sesederhana itu. Dia mencoba menyuntikkan sebagian, tapi tidak ada efeknya. Sepertinya tidak ada jalur sama sekali untuk masuk. Chul-woo bertanya apa artinya itu, dan Ji-on berkata, jika mereka membiarkannya seperti ini, dia akan segera mati. Keesokan harinya mereka semua pergi ke klinik, dan kita lihat tempat itu benar-benar kacau. Ji-on berkata sepertinya mereka datang terlambat, dan meskipun mereka datang pagi-pagi sekali, tempatnya masih penuh, dan tabibnya pasti sehebat yang mereka katakan. Hogu berkata bahwa dia sangat terkenal, tapi dia akan mengurus ini. Saat dia berjalan maju, dia berteriak ke beberapa pria yang menyapa mereka, mengatakan mereka pasti sedang bekerja keras. Chul-woo bertanya siapa mereka. Hyun berkata mereka dari asosiasi yang sama. Mereka berkeliling ke semua bisnis dengan dalih menjaga ketertiban hanya untuk memeras uang. Chul-woo berkata bahwa mereka hanya bermain sebagai keamanan lokal, tapi bertanya kenapa mereka begitu rendah hati. Kemarin, dia dengar mereka adalah pilar di daerah. Ini, Hyun berkata pilar apanya, mereka hanya cecunguk rendahan. Chul-woo tertawa mengatakan bahwa semua orang harus mulai dari suatu tempat. Hoga menyuruh mereka ayo ikut karena mereka akan masuk ke dalam. Chul-woo berkata bahwa dia orang yang bisa diandalkan. Saat mereka semua mulai masuk, Ji-on berkata ada banyak dokter di sini, bukan hanya pasien. Hyun berkata dia sudah bepergian dengan agensi pengawalan, tapi dia belum pernah melihat klinik yang lebih besar dari ini bahkan di luar Sohyung. Saat pertama kali datang ke sini, hanya ada satu ruangan dan seorang dokter bernama Sos Ohma, dan keahliannya saja sudah membuat tempat ini berkembang sebesar ini hanya dalam beberapa tahun. Chul-woo berkata dia jelas tidak terlihat seperti dukun, tapi Ji-on merasa aneh, bahkan dokter yang tampaknya sangat terampil tidak bisa menyembuhkannya. Sementara Hoga menyapa salah satu dokter yang memberitahunya bahwa janji temunya tidak dijadwalkan hari ini, Hoga berkata bahwa situasinya berubah dan memberitahu dokter bahwa mereka sudah siap. Orang itu berkata dia akan segera menjemput tuannya. Saat mereka benar-benar masuk ke klinik, sekarang mereka diantar ke sebuah ruangan. Terdengar ketukan di pintu sebelum dokter masuk dan berkata bahwa dia terkejut mendengar mereka telah tiba. Karena seharusnya mereka masih punya sisa obat dari kunjungan terakhir. Dan dia berharap kondisi Jin tidak memburuk. Dia mendekat dan untungnya tidak memburuk. Dan Hoge berkata bukan itu masalahnya. Kakak laki-lakinya ingin menemuinya, jadi mereka datang lebih awal. Jian memperkenalkan dirinya, begitu juga dengan sang dokter yang mengatakan namanya adalah Huang Jiang. Dia sudah merawat keluarga ini selama bertahun-tahun, tapi dia tidak tahu ada seorang kakak tertua. Ji-on berkata, dia memiliki kesan yang baik dan terlihat rendah hati. Namun, dia bisa tahu kalau dokter itu telah belajar bela diri. Chul-woo memberitahu Ji-on bahwa dia sebenarnya cukup hebat, dan Ji-on setuju mengatakan dia punya beberapa keahlian. Dia memberitahunya bahwa dia berada di negeri yang jauh untuk sementara waktu. Dan ketika dia kembali, dia mengetahui adiknya sakit parah. Dia bergegas ke sini, begitu mendengar bahwa dialah yang merawatnya. Jiang berkata bahwa dia tidak akan menyebutnya mengobati, tapi terlepas dari itu, dia senang kau telah kembali. Dia mulai memeriksa nadinya, melanjutkan pemeriksaan, dan berkata bahwa penyakit adiknya selalu membebani hatinya, membuatnya merenungkan betapa kurangnya kemampuannya. Hyun berkata bahwa dia tidak seharusnya berkata seperti itu. Berkat dialah Jin bahkan bisa menjalani kehidupan yang agak normal. Jika bukan karena dia, Jin pasti sudah lama meninggalkan dunia ini.
Dia berkata dia menghargai kata-kata seperti ini, tapi pada akhirnya, yang dia lakukan hanyalah memperlambat perkembangan penyakit untuk menghindari skenario terburuk. Jion bertanya-tanya apakah maksudnya kematian, tapi berkata bahwa dia mendengar penggunaan ramuan obat berkualitas tinggi bisa lebih efektif. Jiang terkejut dan berkata bahwa karena ramuan yang mereka gunakan saat ini menunjukkan hasil. Dia berpikir bahwa menggunakan ramuan kelas unggul mungkin akan menghasilkan kemajuan yang lebih baik. Jiang bertanya, ramuan macam apa yang mereka butuhkan? Dan dia memberitahunya sampai sekarang, dia telah menggunakan ramuan dengan energi yang kuat untuk menetralkan energi yin di tubuhnya. Bahan utamanya adalah ramuan roh api, dan karena mereka telah melihat beberapa kemanjuran, ada kemungkinan besar ramuan dengan potensi serupa atau bahkan lebih besar akan berhasil. Ramuan roh api 1000 tahun akan menjadi yang terbaik, tetapi mengingat harganya, mustahil untuk didapatkan. Selain itu, ada minyak bumi Gongchang. Ji-on bertanya apakah ada stok di sini, dan dia berkata tidak mungkin tempat seperti ini memiliki ramuan legendaris seperti itu. Dan Chulwu dan Ji-on setuju bahwa bagi seorang seniman bela diri, itu adalah harta legendaris yang akan mereka bunuh untuk mendapatkannya. Dan kemudian dia bertanya pada dokter di mana dia bisa menemukannya. Jiang memberitahunya bahwa jika dia pernah mendengar tentang kelompok pedagang Soeyang, mereka memilikinya di sini. Ji-on bertanya apakah maksudnya yang berbasis di Hangzhou. Jiang berkata tepat sekali, mereka salah satu kelompok pedagang terbesar di dataran tengah. Belum lama ini, putra ketua terjangkit malaria, dan mereka memanggilnya dengan tergesa-gesa. Dia terkejut ketika ketua menunjukkannya padanya, dan mengatakan bahwa itu adalah bahan obat yang mungkin bisa membantu pengobatan. Ji-on bertanya apakah dia menggunakannya saat itu. Jiang berkata tentu saja tidak. Jika dia menggunakan minyak bumi untuk penyakit seperti malaria, semua dokter di dunia akan menertawakannya. Ketika dia memberitahunya bahwa dia tidak membutuhkannya, ketua berkomentar setengah bercanda tentang menjualnya. Ji-on bertanya berapa harganya, dan dia menjawab bahwa dia bilang akan menjualnya seharga 300 emas. Dan mereka semua terkejut. Jin menyadari itu harga yang tidak bisa mereka jangkau. Hyun menjelaskan bahwa itu karena 1 emas cukup untuk obat selama setengah tahun bagi mereka. Chiol, Wu, bertanya apakah ada cara lain mereka bisa mendapatkannya secara kredit. Dan Ji-on menyuruhnya jangan konyol. Cheolwo berkata uang tunai yang mereka bawa tidak akan cukup, tapi jika mereka menjual barang mereka, mungkin saja bisa. Adik-adik Ji-on bertanya apa yang dia bicarakan, dan Ji-yeon menggunakan transmisi suara memberitahunya sebaiknya dia tidak mengungkit lagi tongkat Buddha sialan itu. Chul-wu menutupinya dengan mengatakan bahwa saat dia bekerja sebagai tentara bayaran, dia kebetulan menemukan sesuatu. Mereka pikir itu hanya batu yang bersinar, tapi dia terkejut saat tahu harganya sangat mahal. Ji-on berkata itu benar, tampaknya nilainya 400 emas, dan adik-adiknya sekali lagi terlihat terkejut. Jin mulai menangis, dan Ji-on menyuruhnya jangan khawatir. Dia akan menemukan cara untuk mendapatkannya untuknya. Dia kemudian memberitahu Jiang bahwa dia ingin mengatur pertemuan untuk membeli minyak bumi itu. Jiang berkata dia akan segera mengaturnya. Dan beberapa waktu kemudian, dia pergi ke kelompok pedagang itu. Dan pria ini terlihat seperti anjing yang wajahnya sangat bergelambir. Tapi dia memberitahunya bahwa dia tidak akan menjualnya. Jian memintanya untuk mengulanginya. Dan dia bertanya kenapa dia punya 2. Dia memberitahunya lagi bahwa kelompok pedagangnya tidak akan menjual minyak bumi itu padanya. Oh sial, geng ini sangat dingin. Bertanya, apakah dia mengerti? Jian bertanya kenapa dia tidak berniat berdagang, dan pria itu berkata bahwa ini tidak cukup untuk menutupi biayanya. Jian menatapnya bertanya apakah dia pikir itu palsu, dan jika ya, dia bisa menilainya seteliti yang dia mau. Dia berkata, bukan itu masalahnya, karena sebagai kepala kelompok pedagang Soyong, dia punya mata yang cukup bagus untuk hal-hal seperti ini. Ini jelas mutiara yang bersinar di malam hari, dan berkualitas tinggi. Jian bertanya kenapa dia menolak, dan dia menatapnya sejenak sebelum menjawab bahwa dia memang memberitahu tabib akan menjualnya seharga 300 emas, tapi dia tidak pernah berniat melepasnya, dan dia pasti sudah mendengar alasan kenapa dia mengeluarkannya. Jian berkata itu untuk putranya yang terkena malaria, dan dia mengeluarkannya untuk pengobatannya. Pedagang itu berkata itu benar, dan itu malaria kronis, jenis yang paling sulit diobati, dan dia tidak punya pilihan selain mengeluarkannya. Karena minyak bumi itu adalah ramuan legendaris yang katanya bisa menghidupkan orang mati, dan itu bahkan lebih langka daripada bintang di siang hari. Chul-wu menatapnya, dan pedagang itu berkata jika kabar tersebar bahwa kelompok pedagangnya memilikinya, mereka akan menjadi target setiap pemangsa di luar sana. Itulah kenapa dia menjaga keberadaannya sebagai rahasia ketat, berniat menyimpannya sebagai cadangan darurat untuk lingkaran dalam keluarga.
Dia bahkan membuat Jiang bersumpah untuk menjaga rahasia setelah menjelaskan situasinya, dan dia tahu Jiang bukan tipe orang yang mudah mengingkari janji. Mengingat karakternya, dia pasti keceplosan saat mencari cara untuk menyelamatkan pasien dalam kondisi kritis, dan dia berasumsi pasien itu ada hubungannya denganmu. Jian hanya terus menatap, dan pedagang itu berkata bahwa dia punya mata yang bagus untuk menilai sesuatu. Karena rahasianya sudah terbongkar, hanya masalah waktu sebelum para pemangsa datang, dan dia kira dia perlu menyingkirkannya sekarang. Tapi dia tidak bisa begitu saja menyerahkan ramuan berharga semudah itu karena pedagang sejati menaikkan harga saat permintaan sangat mendesak dan harganya sekarang 500 emas. Ini membuat Chul Wu marah, tapi Jian tidak mengatakan apa-apa. Pedagang itu kemudian mengambil mutiara itu dan berkata bahwa itu pasti kualitas terbaik, tapi agak kecil, jadi jujur saja akan sulit mendapatkan 400 emas darinya. Dia akan membutuhkan pembeli yang sempurna hanya untuk itu. Paling-paling, harganya 300 emas, tapi ada denda tambahan 100 emas ditambah 100 lagi untuk lonjakan permintaan yang tiba-tiba. Jadi jika dia membayar tambahan 200, itu semua miliknya. Chul Wu bertanya apakah dia sudah gila dan ada batasnya omong kosong yang bisa dia terima, dan dia akan menghancurkan tempat ini sampai rata dengan tanah. Ji-on menyuruhnya tenang, bertanya berapa banyak uang yang mereka miliki. Chul Wu berkata termasuk yang mereka bawa saat pergi, mungkin 120 emas. Ji-on kemudian mencoba bernegosiasi, menyuruhnya untuk menetapkan harga 100 emas saja, karena mereka butuh cukup uang untuk hidup untuk sementara waktu. Dan dia bilang dia punya mata yang bagus untuk menilai orang, jadi dia penasaran seperti apa mereka di matanya. Dia berkata bahwa kau masih muda, tetapi engkau memiliki martabat seseorang yang telah melewati pertumpahan darah. Mereka telah menempuh jalan sekte iblis. Mereka telah mengambil lebih banyak nyawa daripada yang bisa dihitung, dan ketika akhirnya berhasil melarikan diri dari tempat itu, dia berjanji pada dirinya sendiri akan meninggalkan kehidupan itu dan hidup tenang dan normal bersama keluarganya. Tapi keluarganya sedang sekarat sekarang, dan dia tidak punya kemewahan untuk menepati janji itu. Jadi, tentunya kau bisa mengerti apa yang bisa dilakukan oleh seorang pria dalam situasinya. Pedagang itu berkata, jika dia mengungkapkan masa lalu yang bisa menghancurkannya, dia tidak berbohong. Dia setuju dan berkata akan menerimanya, tapi dia harus menganggap ini sebagai bantuan besar dari kelompok mereka. Sebagai imbalannya, dia harus membantunya dengan permintaan tertentu nanti. Jian setuju, dan saat mereka kembali ke rumah, mereka mendirikan kemah untuk malam itu dan mulai makan. Jian berkata dia minta maaf karena menggunakan dana bersama mereka. Cheol Wu bertanya apa yang dia bicarakan karena mereka menyelamatkan nyawa anak-anak, jadi tidak peduli uang siapa itu. Dia hanya kesal dengan cara bajingan itu mencoba memeras mereka padahal dia tahu persis posisi mereka. Dan dia sedang mempertimbangkan untuk kembali sekarang. Ji-eon menyuruhnya berhenti mengoceh karena dia pasti tidak ingin menodai obat untuk menyembuhkan adiknya dengan darah. Chaol Wu berkata dia benar. Ji-eon memberitahunya hal-hal yang mereka lakukan dulu hanya karena mereka harus bertahan hidup. Dan orang-orang yang mereka bunuh juga bukan orang suci. Mereka semua adalah bajingan dari jalan iblis. Tapi tetap benar bahwa tangan mereka ternoda olehnya, termasuk 10 mahaguru demi menyatukan sekte. Sekarang, setelah mereka melarikan diri, mereka bisa meninggalkan kebiasaan lama itu, terutama jika mereka ingin berbaur dengan masyarakat. Dataran Tengah memiliki tatanannya sendiri yang berpusat pada dunia murim dan klan-klan besar. Mereka harus bermain sesuai aturan mereka sekarang. Dan dia memintanya untuk mengingat saat dia menyerahkan 100 emas itu, dan dia bilang mereka harus menyimpan cukup untuk biaya hidup. Karena dia menghemat uang, dia pikir segalanya berjalan dengan baik. Jika mereka menyelamatkan adiknya, mereka bisa mencari pekerjaan jujur untuk mencari nafkah. Dan dia ingin bertanggung jawab sebagai kepala keluarganya, dan membangun kehidupan normal bersama mereka. Dan dia berharap dengan cara kecil, itu bisa menjadi penebusan dosa bagi almarhumah ibu mereka. Tentu saja, dia tidak memaksakan ini padanya karena dia bebas pergi kapan saja dia mau. Chul Wu berkata maaf dia hanya terbawa suasana. Setelah mereka mengorbankan segalanya untuk keluar dari neraka itu, dia tidak bisa begitu saja pergi. Terutama ketika dia memikirkan rekan-rekan mereka yang gugur, dan seluruh situasi ini hanya membangkitkan kenangan lama. Jian bertanya apa yang dia bicarakan, dan dia berkata dia sedang membicarakan minyak bumi yang dia dapatkan dari klan Guemun dan memberikannya padanya. Jika dia menyimpan sebagian daripada menenggaknya semua, mereka tidak akan mengalami semua ini sekarang. Jian berkata dari awal jumlahnya tidak sebanyak itu. Dan untuk pria seukurannya, itu nyaris tidak cukup. Dia tertawa mengatakan ada benarnya juga. Tapi berkat itu, dia telah menyempurnakan teknik tubuh berliannya. Dan dia bahkan bisa mencium bau darah dari orang-orang yang mendekati mereka. Dan dia bertanya-tanya apa urusan mereka. Jian berkata dia tidak tahu, tapi dia punya firasat buruk tentang itu. Dan hanya ada satu cara untuk mengetahuinya.
Saat dia mengambil tasnya, para penunggang kuda mulai mendekati mereka, mengepung mereka di perkemahan. Mereka kemudian mulai turun dan mendekati mereka, dan Jian berkata ini tidak akan berjalan mulus. Salah satu pria berkata untuk ukuran pengemis, mereka bergerak cepat sekali. Dia pikir mereka akan kehilangan jejaknya sesaat. Mereka bilang mereka harus mulai dengan mematahkan kaki mereka. Jian bertanya apakah mereka telah membuntuti mereka, dan bandit itu menyuruh mereka menyerahkan barangnya dengan baik-baik, dan mereka akan membiarkannya mati tanpa perlawanan. Potongan rambut yang buruk sekali. Dia berkata jika mereka menolak, mereka akan memastikan mereka menderita siksaan neraka, tidak bisa hidup namun tidak bisa mati. Mereka berkata mereka mencari barang yang dia dapatkan dari kelompok pedagang Soyong. Jion berkata, sepertinya dia benar-benar tidak bisa mempercayai siapapun, karena bajingan itu tidak merahasiakannya seperti yang dia katakan, tapi menyuruhnya pergi, karena dia sudah melihat cukup banyak darah seumur hidup. Dan jika dia pergi, dia akan bertindak seolah-olah ini tidak pernah terjadi. Si rambut jelek itu menyuruhnya berhenti berpura-pura bodoh, karena mereka mengikutinya setelah memastikan dia mendapatkan minyak itu. Orang-orang lain berkata jika mereka jadi dia, mereka akan menyerahkannya sekarang juga. Mereka tidak tahu betapa khawatirnya bos mereka kalau orang tua itu sudah meminumnya sendiri. Dan jika mereka lebih lama lagi, mereka akan masuk dan mengambilnya sendiri. Tapi, lebih baik mati dengan cara yang mudah. Mereka bisa menyerahkannya dan mati. Mereka kemudian mulai mengejek Chulwu, mengatakan bahwa dia sebesar beruang, tetapi sangat jelek. Dia bilang, itu lucu, dan bertanya siapa mereka, dan mereka bertanya apakah dia benar-benar perlu tahu. Tapi karena mereka akan mati, tidak ada salahnya memberitahu mereka. Chulwu dan Jion saling menyeringai, dan mereka memperkenalkan diri sebagai geng 1000 pembunuh. Mereka adalah pahlawan elit milik mereka. Si rambut jelek menyuruh mereka semua diam, karena dia akan menghitung sampai 3, dan mereka bisa memilih antara kematian cepat atau yang penuh penderitaan. Chulwu bertanya apakah orang itu hanya marah pada tukang cukurnya dan melampiaskannya pada mereka, dan ini membuatnya kesal sampai dia menyuruh mereka semua untuk menyerang. Mereka mulai menarik pedang mereka, dan Chulwu berkata tidak ada alasan bagi mereka untuk menahan diri, dan Jion berkata bahwa dia sudah mencoba memperingatkan mereka. Chulwu berkata bahwa berdasarkan niat membunuh dan fakta bahwa dia berbau darah, dia tahu orang itu telah merenggut cukup banyak nyawa. Si rambut jelek berkata bahwa dia akan mencungkil matanya dan merobek lidahnya dari tenggorokannya. Saat orang-orang itu mulai menyeringai, Chulwu mengejek mereka, menyuruh mereka maju dan dihajar, tapi Jion menyuruhnya menunggu sebentar. Dia bertanya mengapa, lalu dia menunjuk ke suatu arah. Chulwu melihat dan kami melihat 3 orang berjalan ke arah mereka dari hutan. Chulwu menjadi sedikit kecewa. Para bandit bertanya-tanya apa yang terjadi, dan seorang wanita berkata sepertinya beberapa pedagang sial sedang dirampok dan mereka terlihat sangat ketakutan. Dia berkata mereka sepertinya dalam kesulitan, dan bertanya apakah mereka butuh bantuan. Si rambut jelek bertanya siapa mereka yang mau menolong orang asing, dan memberitahu wanita itu bahwa mereka dari dunia bawah Hangzhou. Chulwu memberitahu Ji-eon bahwa mereka ternyata punya beberapa keahlian, dan dia setuju bahwa mereka adalah ahli tingkat tinggi. Chulwu berkata dia tidak akan bilang setinggi itu, tapi mereka masih cukup kuat untuk mengalahkan para preman ini. Ji-on berkata, ahli yang sebenarnya adalah wanita itu. Chulwu berkata kalau begitu, dia akan menyerahkannya pada mereka. Ji-on memintanya untuk membantu mereka dan dia melangkah ke depan mereka. Dan anak buahnya berkata sepertinya mereka berencana menyerang dan bertanya apa yang harus dilakukan. Orang yang satunya kesal karena mereka mengarahkan niat membunuh padanya, dan wanita itu berkata jika mereka mundur sekarang dia akan membiarkan mereka pergi hidup-hidup, dan dia akan mengabaikan semua yang telah terjadi. Si rambut jelek berkata mereka mungkin dari keluarga terpandang, tapi saat ini mendapatkan minyak itu adalah yang terpenting. Dia berteriak, mengatakan bahwa wanita itu tidak tahu diri, dan memerintahkan semua anak buahnya untuk membunuhnya. Saat mereka melompat ke arah orang pertama, dia menghunus pedangnya, melemparkan sarungnya ke udara saat para bandit roboh di sekelilingnya, semua menyerang ke tempatnya berada. Kita lihat semua serangan mereka sebenarnya ditangkis saat mereka jatuh ke lantai, dan hanya 1 orang yang berdiri di sampingnya sekarang. Tapi dia juga mulai kehilangan kesadaran saat wajahnya mulai berdarah dan dia pun jatuh. Pria itu menyeringai menatapnya, dan Chulwu benar-benar terkesan. Si rambut jelek menyadari situasinya gawat dan melompat dari kudanya. Tapi pria yang satunya menahan pedangnya dan mendarat di belakangnya. Dia berkata jika saja dia menerima belas kasihan nonanya, dia mungkin akan tetap hidup, meskipun dia merasa situasi saat ini jauh lebih menarik. Si rambut jelek berlari ke arahnya dan menusuk ke arah kepalanya, tapi pria itu menghindar ke samping, mengatakan bahwa itu cukup mengesankan. Si rambut jelek melanjutkan dengan ayunan, mengincar lehernya, tapi pria itu merunduk, membalas dan menebas dada si rambut jelek, hampir membelahnya menjadi 2, dan dia jatuh ke lantai.
Pria yang satunya bertanya kenapa lama sekali, dan dia berkata bahwa bos itu memang pantas menjadi bos karena suatu alasan. Temannya bertanya apakah dia memang sehebat itu. Dia bilang momentumnya cukup bagus, tapi lihat saja para tawanan yang mereka miliki, begitu beberapa dari mereka mati, yang lain menjatuhkan senjata mereka sendiri. Dia ingin menebas mereka semua, tapi Nona menyuruhnya untuk membiarkan mereka hidup. Dia bilang itu memang seperti Nona. Jian berterima kasih pada mereka karena telah menyelamatkan hidup mereka. Dia bilang tidak masalah, dan wajar saja dia menolong mereka, dan dia senang bisa melakukannya. Jian berkata bahwa dia seharusnya memperkenalkan diri dengan benar, tapi mereka sedang terburu-buru. Dia tidak bermaksud tidak sopan pada para penyelamatnya. Dia menyuruhnya untuk tidak berlebihan, dan pergi saja, karena mereka akan mengurus semuanya sendiri. Dia kemudian memberitahukan namanya, dan jika ada kesempatan, dia pasti akan membalas budi ini. Chul Wu bilang itu tadi menggelikan, dan Ji-on menyuruhnya diam. Dan saat mereka berjalan pergi, pengawal wanita itu berkata bahwa mereka adalah pasangan yang aneh. Tapi seburu-buru apapun mereka, seharusnya mereka membantu membereskan kekacauan ini. Dia berkata mereka memang meminta pengertian, dan dia setuju. Dia tidak tahu seberapa besar bantuan mereka sejak awal, lalu dia menyadari sesuatu, dan mereka bertanya ada apa. Dia berkata bahwa kedua pria itu tidak takut sama sekali, dan bahkan tidak ada sedikit pun rasa takut. Bahkan dengan semua orang berdarah dan sekarat, mereka tidak bergeming sedikit pun, dan tatapan acuh tak acuh itu seolah-olah tidak ada hubungannya dengan mereka, seolah-olah mereka hanya penonton biasa yang sedang menonton pertunjukan. Kembali di klinik, Ji-on memasuki sebuah ruangan, dan pintu terbuka saat dokter berlari masuk bertanya apakah dia berhasil mendapatkannya. Ji-on berkata untungnya, mereka berhasil mendapatkannya, dan dokter berkata bahwa dia benar-benar malu karena seharusnya pergi bersamanya. Ji-on berkata jangan berkata begitu, memberitahunya cara mendapatkan minyak itu saja sudah lebih dari cukup. Jong berterima kasih atas pengertiannya, tapi bertanya di mana orang yang selalu bersamanya. Dia bilang dia menyuruhnya menjemput si bungsu, karena dia menyuruh mereka semua bergegas jadi mereka akan segera tiba. Dia bilang dia mengerti. Ji-on berkata mungkin mereka terlalu tidak sabar karena sepertinya dia punya urusan mendesak, dan Jong meminta maaf karena dia terburu-buru. Dia pikir akan lebih baik untuk memulai perawatan segera, tapi mereka bisa kembali kapanpun nyaman baginya. Dia berkata bahwa Ji-on telah salah paham. Bukannya dia tidak punya waktu atau tidak nyaman. Sebenarnya ada alasan lain, mengapa dia tidak bisa pergi bersama mereka ke kelompok pedagang itu, karena dia kedatangan tamu dari keluarga utamanya. Ji-on bertanya apa maksudnya, dan Jong menjadi sedikit malu bertanya apakah dia pernah mendengar tentang rumah medis dewa hidup abadi. Ji-on terkejut dan mengatakan bahwa klan medis terkenal itu katanya bisa menghidupkan kembali orang mati, tapi dia tahu Jong hebat sejak dia merawat adik bungsu mereka ketika tidak ada orang lain yang tahu caranya. Meskipun begitu ini tetap luar biasa. Jiang berkata bahwa dia terlalu memujinya karena dia bahkan belum mengobatinya. Dia hanya berjuang untuk menjaga kondisinya tetap stabil. Karena kondisi adiknya sangat unik, dia telah berkonsultasi dengan keluarga utama dan meminta seorang dokter beberapa kali. Keluarga utama menunjukkan minat besar, tapi sayangnya selama beberapa tahun terakhir, dataran tengah telah dilanda berbagai wabah, jadi mereka tidak punya tenaga untuk mengirim siapapun. Namun, itu sudah berubah. Ji-on bertanya apakah itu berarti seorang dokter dari keluarga utama akhirnya tiba, dan dia menjawab ya, dia sedang dalam perjalanan ke Hangzhou untuk urusan bisnis, tapi akan mampir sebentar. Dan dia setuju untuk kembali ke sini setelah menyelesaikan pekerjaannya untuk memeriksa kondisi adiknya. Ji-on terlihat lega, dan Jiang memberitahunya bahwa dia adalah salah satu dokter terbaik di klan, dan dibandingkan dengannya, keahlian Jiang hanyalah hobi sampingan. Ji-on menundukkan kepalanya berterima kasih, mengatakan dia tidak tahu bagaimana membalas kebaikan ini. Jiang berkata itu hanya tugasnya sebagai dokter, dan dia bilang akan kembali secepat mungkin setelah urusannya selesai, tapi dia tidak bisa memastikan kapan tepatnya. Ji-on berkata jangan khawatir, selama adiknya bisa disembuhkan, menunggu tidak masalah dan dia bisa menunggu selama apapun. Jiang mencoba memberitahunya bahwa bukan itu yang dia bicarakan. Ji-on bertanya apakah ada yang salah, dan Jiang berkata bahwa sulit untuk memberikan jawaban pasti mengenai suatu penyakit, tapi Ji-on terlihat sangat bahagia sehingga Jiang tidak tega mengatakannya. Dan sebaliknya, dia memberitahunya bahwa dia akan menghubunginya. Beberapa waktu kemudian di rumah, kita melihat semua orang sedang bersenang-senang. Saat Jin membawakan makanan untuk Ji-on, dia bertanya pada Hyun kemana dia akan pergi, dan Hyun berkata dia akan pergi ke Wuxi. Dia bilang itu cukup jauh. Dan Hyun berkata itu bukan apa-apa, tapi jika tidak ada hal khusus yang terjadi, dia seharusnya kembali dalam waktu sekitar 2 minggu. Ji-on memikirkannya, mengatakan bahwa dia sudah lama ingin mengatakan ini, dan bertanya berapa lama Hyun berencana untuk terus menjadi kuli angkut. Hyun berkata bahwa dia harus terus melakukannya.
Ji-on memberitahunya bahwa itu terlalu berbahaya, dan dia melakukan pekerjaan itu, namun baru kembali setelah 12 tahun. Ji-yeon mencoba memberitahunya bahwa itu ide yang buruk, tapi Hyun berkata bahwa dia mulai pada usia 17, dan itu sudah 5 tahun. Tidak ada hukum yang mengatakan tidak akan ada bahaya di masa depan, tapi bagaimana dia bisa melakukan sesuatu jika dia takut pada hal-hal yang belum terjadi? Selain itu, perlakuannya lebih baik dibandingkan dengan biro pengawalan lainnya. Ji berkata bahwa dia punya simpanan uang, dan dengan uang itu, dia bisa mencari nafkah bahkan tanpa bekerja sebagai kuli angkut. Hyun bingung karena dia dengar Ji menghabiskan semuanya untuk membeli minyak itu. Ji-yeon menyadari bahwa Chul-woo ember, dan Chul-woo dengan cepat berkata kalau Hyun hanya bertanya terlalu banyak. Hyun bertanya mengapa dia bersikap seperti itu pada Chul-woo, bertanya-tanya apakah dia ingin Chul-woo menyembunyikannya. Lagi pula, bahkan jika ada sisa uang, tidak ada hal spesifik yang bisa dia lakukan. Ji-yeon berkata mereka bisa membeli beberapa petak sawah. Hyun bertanya apakah dia pernah mencoba bertani, dan bahwa dia tidak ingat bagaimana mereka dulu melakukannya saat masih kecil. Dan dia yakin Ji-yeon juga tidak ingat. Saat mereka terus mengobrol, mereka beralih ke topik pembicaraan tentang bisnis. Jin menyuruh mereka semua untuk makan, dan Hogu berkata bahwa dia bersedia memulai bisnis, dan dia bahkan bisa mendapatkan lokasi yang bagus untuk itu. Chul-woo bertanya apakah maksudnya dengan menggunakan perkumpulan itu, tapi juga apakah menurutnya itu mungkin. Hogu berkata bahwa dia mungkin tidak terlihat meyakinkan, tapi setidaknya dia punya pengaruh. Chul-woo berkata bahwa dari apa yang dia lihat tempo hari, tapi kemudian berkata lupakan saja. Hyun bertanya kenapa terburu-buru. Mereka belum lama kembali, dan mereka perlu mengawasi pengobatan si bungsu. Jika dia benar-benar khawatir, dia bisa bekerja dengannya. Mengingat ukuran Chul-woo, kepala biro akan berlari menyambutnya. Dia bilang dia lebih suka menjadi pengawal daripada menjadi kuli angkut. Dan Ji-on berkata bahwa dia tidak begitu yakin untuk melakukan pekerjaan seperti itu lagi. Hyun berkata bahwa itu adalah pilihannya. Dia bisa memikirkannya dengan tenang. Jin sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Dan Ji-on berkata bahwa dia terlalu terburu-buru. Dan untuk saat ini, dia akan memikirkannya dengan serius. Tapi Hyun juga harus melakukannya. Dia tidak akan menyuruhnya berhenti sekarang juga, tapi dia ingin Hyun memikirkannya. Hyun berkata bahwa dia akan memikirkannya dengan serius seperti yang dia katakan, dan mereka mulai makan. Kemudian di kota, Chul-woo berkata bahwa ini sulit. Bertanya apakah dia mau istirahat, Ji-on berkata tentu. Dan mereka pergi ke sebuah kedai untuk membeli pangsit. Chul-woo mencoba memesan alkohol, dan mereka bilang tidak menyediakannya. Dia bilang dia akan pesan pangsitnya saja kalau begitu. Tapi bertanya pada Ji-on apa yang akan mereka lakukan. Tidak peduli sekeras apapun dia mencari, tidak ada pekerjaan yang cocok untuk mereka. Ji-on berkata bahwa dia benar. Dia sudah mengatakan itu pada Hyun, tapi setelah hidup dengan pedang seumur hidupnya, mencari pekerjaan tidaklah mudah. Chul-woo bertanya apakah dia benar-benar ingin mencoba memulai bisnis. Dan Ji-on berkata itu berarti mereka harus meminta bantuan pada Hoga. Chul-woo berkata bahwa dia seharusnya memberi keluarganya kesempatan untuk mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Tapi Ji-on berkata tidak. Setelah Hyun, dia juga akan mengeluarkan Hoga dari geng itu, dan tidak pantas untuk meminta bantuan. Selain itu, mereka tidak punya kepribadian untuk menjalankan bisnis karena Chul-woo mungkin akan mulai berkelahi dengan pelanggan. Dia tertawa mengatakan bahwa ada benarnya juga. Dan ketika pelayan membawakan pangsit, mereka mulai memakannya. Dia bilang pangsitnya enak sekali. Ji-yeon setuju, mengatakan ini jauh lebih baik daripada yang mereka makan kemarin, dan isiannya sangat enak. Dia bertanya pada pelayan apakah itu daging babi, dan dia berkata itu dibuat dengan daging babi giling. Ji-yeon bertanya-tanya apakah toko lain menggunakan daging berkualitas buruk. Karena meskipun sama, ada perbedaan besar. Pekerja itu berkata, dia tidak tahu di mana lagi mereka makan pangsit. Tapi tidak ada tempat yang menggunakan daging berkualitas setinggi toko mereka. Ji-yeon berkata bahwa dia pikir semua daging babi sama. Chul-woo bilang mungkin itu potongan yang berbeda. Tapi pelayan itu berkata, ini bukan tentang potongannya. Ini tentang orang yang menyembelih babi itu. Ji berkata dia menebak ada cara khusus untuk menyembelihnya. Dan orang itu memberitahunya bahwa metodenya sama di mana-mana. Hanya saja keahlian penjagalnya berbeda. Ji-on bilang dia tidak mengerti. Dan Chul-woo berteriak untuk awas. Ji-on berbalik dan melihat Chul-woo langsung menabrak seekor babi dengan bahunya hingga jatuh mati ke lantai. Dia bertanya pada Ji-on apakah dia baik-baik saja dan dia bilang ya. Chul-woo bertanya dari mana datangnya babi itu dan beberapa pria berlari untuk mengambilnya bertanya pada Chul-woo apakah dia baik-baik saja. Dia bilang dia baik-baik saja tapi dia tidak begitu yakin tentang babi itu.
lalu meminta maaf karena telah membunuhnya, tapi tentunya mereka tidak akan meminta ganti rugi. Mereka mulai panik sampai seorang pria tua mendekat dari belakang, menyebut mereka semua idiot. Pria tua itu terus bertanya sudah berapa kali ini terjadi saat mereka meminta maaf. Pria tua itu berkata mereka seharusnya meminta maaf kepada mereka, bukan padanya. Mereka meminta maaf kepada Chulwu dan Ji-on berkata tidak apa-apa. Karena tidak ada yang terluka, pria tua itu berkata dia minta maaf karena para pelamar membiarkan babi yang mereka pegang kabur. Dia hanya senang babi itu berhasil dihentikan tanpa kecelakaan besar. Ji-on bertanya apa maksudnya dengan pelamar, dan pria tua itu berkata bahwa dia dulu menjalankan toko daging di sana, dan dia sedang mencari seseorang untuk menggantikannya. Mereka adalah orang-orang yang melamar pekerjaan itu. Jian penasaran apakah dia orang yang sama yang menyembelih babi yang digunakan dalam pangsit. Dia bilang itu benar. Jian kemudian bertanya, apakah mereka boleh melihat-lihat tokonya sebentar? Dia bertanya apa yang bisa dilihat karena itu bukan pemandangan yang menyenangkan. Jion berkata bahwa itu juga bukan pemandangan yang umum. Pria tua itu menganggapnya menarik dan menyuruhnya melakukan apa yang dia mau. Mereka pergi ke tokonya, dan ketika dia melihat babi yang dibunuh Chulwu, dia berkata, sayangnya babi itu tidak berguna setelah dibunuh di jalan. Lalu dia bertanya kepada orang-orang itu apa yang menurut mereka salah dengan proses penyembelihan. Salah satu dari mereka berkata bahwa dia seharusnya mengincar tepat di tengah kepala. Orang yang satunya berkata bahwa babi itu lari setelah melihat pasak. Pria tua itu memberitahu mereka bahwa mereka semua benar. Namun itu sudah salah sejak awal. Dia memberitahu mereka dengan jelas bahwa prioritas utama adalah memastikan subjek penyembelihan tidak menyadari apa yang terjadi. Mereka menertawakannya dan berkata tidak mungkin mereka bisa berkomunikasi dengan hewan. Dan pria tua itu sadar dia harus menunjukkannya, sementara seekor babi di sana sedang makan dengan lahap. Dia berdiri tepat di depannya, menyuruh mereka untuk memperhatikan baik-baik. Dia meletakkannya tepat di tengkoraknya, dan mereka terkejut mengatakan bahwa beberapa saat yang lalu, babi itu akan mengamuk hanya dengan melihatnya. Dan dia berkata itu, karena babi itu tidak merasakan niat membunuh darinya. Mereka memintanya untuk menjelaskan. Dia berkata bahwa tidak ada yang bereaksi lebih sensitif terhadap niat membunuh selain seekor binatang. Mereka langsung merasa terancam bahkan oleh jejak sekecil apapun. Misalnya, seperti ini, saat dia mulai melepaskannya, babi itu panik. Chulwu terkejut dia bisa melakukannya, bertanya pada Ji-on apakah dia seorang master, dan Ji-on berkata dia tidak memiliki jejak berlatih, seni bela diri, tapi dia mengesankan. Pria tua itu berkata, hanya ketika kau mencapai titik di mana kau tidak menunjukkan niat membunuhmu, barulah kau bisa dikatakan siap saat dia mengangkat palunya ke udara. Terdengar suara gedebuk dan mereka semua terdiam. Dia berkata yang lebih penting adalah kau harus mengakhirinya dalam satu pukulan, sehingga dia bahkan tidak tahu kenapa dia mati. Chulwu bilang itu gila. Matinya bahkan tidak bisa berteriak. Ji-on setuju karena katanya itu adalah pukulan yang kuat. Dan kakek itu bilang pekerjaan yang sebenarnya baru dimulai setelah napasnya berhenti. Dia memerintahkan mereka untuk segera menguras darahnya. Chulwu bilang kakek itu punya paru-paru yang kuat karena bisa berteriak begitu kencang, bertanya apa itu perlu. Seorang pria yang sedang menyapu bilang dia tidak punya anak, jadi dia mencari seseorang untuk meneruskan reputasi toko yang telah dibangunnya. Chulwu bertanya apa hebatnya menyembelih sapi dan babi, lebih baik lupakan saja, lalu bertanya pendapat Ji-on. Ji-on bilang kalau itu adalah sesuatu yang dia dedikasikan seumur hidupnya, kita mungkin akan merasakan hal yang sama. Dan coba pikirkan Master Bolto, kisah terkenal di Lembah Naga Hitam, karena dia menolak begitu banyak orang sebelumnya. Chulwu bertanya apa itu benar-benar sama dengan ini, tapi katanya paru-paru Master Bolto juga luar biasa. Ji-on bilang bukan itu yang dia bicarakan. Tapi dia bicara tentang betapa besarnya dia, dan itulah mengapa dia menyukai Chulwu. Chulwu tertawa, bilang dia juga sering mendengarnya. Dan Ji-on bilang mereka harus mengambil alih toko daging ini. Chulwu terkejut dan bertanya apa dia serius. Dan Ji-on bilang ya, mereka sudah mencari seharian, tapi tidak ada tempat bagi mereka untuk bekerja. Tentu saja, itu akan berbeda. Mereka memang ahli pedang, tapi dia ingin melakukan pekerjaan yang bisa dia banggakan di depan adik-adiknya. Menyembunyikan masa lalu mereka saja sudah menjadi beban, dan dia hampir keceplosan beberapa kali. Jian lalu memanggil kakek itu, bertanya apa mereka juga boleh melamar. Dia bilang dia kira itu terlihat mudah setelah melihat apa yang dia lakukan, tapi sebaiknya mereka pulang saja. Jian bilang tidak sama sekali. Tidak mungkin kami berpikir dangkal setelah melihat pukulan seperti itu, dan kami menyebutnya satu pukulan satu nyawa. Dan itu adalah keahlian yang benar-benar menunjukkan pengalaman bertahun-tahunnya. Kakek itu menyuruhnya menunggu sejenak saat dia menuntun seekor babi ke dalam ruangan, dan babi itu berdiri di depan Jian. Dia bilang, mengambil alih tempat ini berarti setidaknya dia bisa melakukan penyembelihan, dia ingin melihat keahliannya. Jian bilang dia belum pernah menyembelih sebelumnya, tapi dia akan mencobanya.
Dia berlutut di depan babi itu dan menempelkan batang besi ke kepalanya sebelum memukulnya seperti yang dilakukan kakek itu. Kakek itu bilang sungguh menakjubkan, dia bisa melakukan apa yang dia lakukan dengan begitu mudah, padahal butuh seumur hidup untuk menguasainya. Dan dia penasaran apa dia benar-benar belum pernah mempelajarinya. Dia bilang dia hanya mengikuti apa yang kakek itu lakukan. Dia menyuruh Chulwu untuk cepat menggantungnya. Dia bilang tentu. Dan kakek itu terkejut karena dia sangat kuat karena dia mengangkatnya, padahal biasanya butuh beberapa orang untuk membawanya. Dan Chulwu bertanya apa dia benar-benar perlu menggunakan alat-alat ini. Kakek itu penasaran dengan apa yang dia maksud. Dan Chulwu pergi keluar. Yang kami dengar hanyalah suara gemerisik. Sebelum dia keluar, kakek itu terkejut karena Chulwu membawa babi mati yang dia bunuh dengan tinjunya. Dia bilang pada akhirnya, mereka hanya perlu memotongnya sekarang. Dia bisa tahu mereka bukan orang biasa dan bertanya apa mereka seniman bela diri. Jian bilang dulu mereka memang begitu. Dan kakek itu bertanya kenapa seorang seniman bela diri mau melakukan pekerjaan semacam ini. Dan Jian bilang dia hanya ingin hidup normal. Kakek itu bilang kalau dia niat dia bisa menemukan banyak pekerjaan lain. Jian bilang mereka sudah mencari tapi tidak mudah. Kakek itu bilang dia bisa tahu hidup mereka tidak mulus. Dan menarik napas dalam-dalam, mengatakan sayang sekali tidak banyak waktu tersisa. Jian bilang jika dia mengajarinya dengan baik dia tidak akan kecewa. Adegan beralih ke tempat lain saat seorang pria mematahkan penanya. Dia bertanya pada seseorang apa mereka benar-benar baru saja menyebut rumah medis Healing Sun. Pria yang lain menjawab ya. Tampaknya, seorang anggota keluarga kekaisaran yang sudah pensiun jatuh sakit parah, dan istana kekaisaran secara pribadi mengajukan permintaan ke rumah medis Healing Sun. Pria yang sedang mengamuk itu bernama Yong Hojung. Dia bilang para tabib dari rumah medis itu bentrok dengan Gadong, tapi itu aneh, karena para bajingan itu tidak akan mulai memenggal kepala tanpa alasan. Pria yang diajak bicara bernama Dang Baek, dan dia bilang tampaknya Gadong mengincar petroleum itu. Yong Hojung terkejut dan bilang itu sia-sia, berpikir bahwa petroleum yang tidak bisa dibeli digunakan untuk bangsawan tua yang akan segera mati. Dang bilang itu tidak digunakan untuk pengobatan bangsawan. Pemiliknya adalah orang lain, jadi masih ada kesempatan. Yong Hojung bertanya, maksudmu itu bukan milik rumah medis Healing Sun? Dang Baek bilang itu benar. Mereka bilang Gadung awalnya mengejar orang itu saat mereka bentrok dengan rumah medis Healing Sun. Dan Yong Hojung bilang seharusnya dia mengatakannya lebih awal, lalu bertanya siapa pemilik petroleum itu. Dang Baek memberitahunya bahwa itu adalah seseorang bernama Jiang dari Shaoxing, dan dia membelinya dari serikat pedagang Soyang. Yong Hojung tertawa, bilang dia tidak tahu bagaimana si babi tua serakah itu bisa mendapatkannya, tapi ini adalah kesempatan yang tiada, duanya. Dia bisa menyembuhkan penyakit bocah kecil yang paling berharga bagi klan Yang Ho, dan dia menyuruh Dang Baek untuk menggunakan cara apapun untuk membawanya kembali. Dan jika dia sudah menggunakan petroleum itu, tangkap siapapun yang meminumnya, karena mereka pasti belum bisa menyerap efeknya, itu akan ada di dalam darah mereka. Beberapa waktu kemudian, kita melihat Jian sedang memotong babi. Saat kakek itu menonton, dia bilang ini menakjubkan. Dia sudah dengar bahwa Jian punya banyak pengalaman dengan pisau, tapi perkembangannya sangat cepat, dan tidak ada lagi yang bisa dia ajarkan padanya. Jian bilang itu semua berkat instruksinya yang tepat, tapi kakek itu bilang dia berterima kasih, meskipun tahu itu adalah keterikatan lama. Dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk keahlian ini, dan dia berharap itu akan dilestarikan. Tangannya gemetar saat dia mengulurkannya ke depan. Dia bilang jika tidak, dia pikir akan lebih baik jika keahlian ini hilang sama sekali. Berkat dia, keinginannya akhirnya terasa terpenuhi, dan dia bisa menutup mata dengan tenang. Jion bilang tidak sama sekali. Dia khawatir tentang apa yang harus dia lakukan setelah kembali ke kampung halamannya, tapi berkat kakek itu, dia bisa menetap, dan dialah yang seharusnya berterima kasih. Chulwu bilang dia bisa saja memotongnya asal-asalan dan menjualnya, dan dia melempar babi itu ke dalam tong sambil bertanya kenapa dia juga harus belajar ini. Kakek itu kesal dan bilang daripada memberinya pisau, suruh saja dia melakukan pekerjaan serabutan, setidaknya kemampuan menyembelihnya lumayan. Jadi ini sudah cukup. Chulwu bilang akhirnya dia mengatakan sesuatu yang masuk akal sekali ini. Kemudian, kita melihat mereka semua minum-minum. Chulwu bilang sebaiknya mereka lakukan saja apa yang dia katakan karena pisau bukan keahliannya. Jion menyuruhnya melakukan apapun yang dia mau, dan dia tertawa berterima kasih. Chulwu lalu bertanya pada kakek itu, apa dia mau minum alkohol juga, dan Jion terkejut lalu menamparnya, bertanya apa-apaan yang dia ocehkan. Tapi Chulwu bilang jika sudah waktunya pergi, satu minuman tidak apa-apa. Dan kakek itu tertawa, bilang bahkan jika itu membunuhnya, dia tidak bisa membiarkan hari seperti ini berlalu tanpa minum. Beberapa waktu kemudian, Hyun terkejut, bilang bahwa keadaan benar-benar menjadi ramai.
Jin bertanya kapan dia sampai, dan dia lebih terkejut dengan fakta bahwa Jin membawa sapu dan dia merebutnya dari tangannya, bertanya apa yang sedang dia lakukan. Dia bilang Hyun pasti tidak tahu, tapi kakak mereka mengambil alih toko daging ini. Dia bilang sebenarnya dia sudah dengar di jalan. Dia bilang karena kakak bekerja sangat keras untuk mendapatkan toko ini tidak boleh kotor, dan Hyun menyuruhnya berhenti. Dia bertanya padanya apa bisnisnya berjalan lancar, tapi dia bilang belum. Baru beberapa hari sejak pemiliknya meninggal, dan toko ini baru resmi dibuka. Tidak masuk akal untuk berharap bisnisnya akan berjalan baik. Dia bertanya apa yang terjadi pada kakek itu dan dia bilang kakek itu meninggal dengan tenang pada malam toko itu diambil alih. Jion lalu masuk, bertanya kapan dia sampai, karena dia khawatir tugas pengawalannya memakan waktu lama. Hyun bilang seperti yang bisa dia lihat, dia baik-baik saja, tapi pada akhirnya tidak percaya kakaknya benar-benar melakukan sesuatu saat dia pergi, padahal perjalanannya tidak terlalu lama. Jion bertanya apa dia tidak suka dengan hasilnya. Hyun bilang bukan itu maksudnya. Dia hanya sedikit terkejut. Dia tidak pernah membayangkan toko daging dari semua hal, tapi bertanya apa akan baik-baik saja karena toko ini sangat terkenal. Kakek yang dulu memiliki tempat ini bukan orang sembarangan. Jika keahliannya kurang sedikit saja, dia akan terus-menerus dicaci maki. Jion menyuruhnya jangan khawatir. Dia cukup percaya diri, dan jika mereka ingin mencari nafkah, mereka harus bekerja keras, dan maksudnya adalah mereka semua. Hoga mulai berteriak memanggilnya dan berlari melintasi kota. Jion bertanya apa yang terjadi. Dia memberitahunya bahwa mereka ada di sini, dan Chul Woo menjewer telinganya, menyuruhnya untuk menjelaskan dengan benar. Hoga menyuruhnya melepaskan, bertanya kenapa dia begitu kasar. Chul Woo bilang itu tanda kasih sayang, dan jika dia ingin ditunjukkan kekerasan yang sebenarnya, dia akan melakukannya. Hoga bilang tidak mau, tapi memberitahu Jion bahwa dia bertemu salah satu tabib dari keluarga Jiang, dan dia disuruh membawa si bungsu, bertanya kapan mereka harus pergi. Jian melepas celemeknya, bilang mereka bisa berangkat sekarang. Saat mereka sampai, Jiang senang melihatnya. Jiang bilang dia bergegas datang begitu mendengar kabar, dan dia harap dia tidak datang terlalu cepat. Dia bilang tidak sama sekali. Tabib dari keluarga utama ingin melihat pasien sesegera mungkin, dan dia memperkenalkannya sebagai Huang Yang. Jion mengenalinya, dan kita juga, dan dia bilang itu benar-benar kebetulan. Pengawalnya bilang memang, dan sekarang mereka mengerti kenapa mereka mengincarnya sejak awal. Jiang bertanya apa mereka pernah bertemu sebelumnya. Jian bilang saat dia pergi mengambil petroleum, ada orang yang mengincar mereka, dan mereka menolong mereka saat itu. Jiang tertawa, bilang takdir memang bekerja dengan cara yang misterius. Jian bilang dia menyesal pergi dengan tergesa-gesa, dan dia ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi. Yang bilang jangan khawatir karena dia mencoba mendapatkan petroleum yang terkenal sulit ditemukan, dia mengerti kenapa dia terburu-buru. Jian lalu memperkenalkan Jin padanya. Jin terlihat gugup, bilang bahwa dia menantikan bantuannya. Yang bilang dia benar-benar cantik dan dia senang berada di sini, tapi memberitahunya bahwa penyakitnya bukan sesuatu yang bisa disembuhkan oleh tabib sendirian. Hanya ketika pasien dan tabib berjuang bersama, penyakit itu bisa diatasi. Jin menjadi sedikit malu dan setuju. Yang bilang ini bagus dan menyuruh semua orang keluar sejenak. Setengah jam kemudian saat semua orang menunggu, Jion terlihat cemas menggigit kukunya, dan Chul Woo bertanya-tanya kenapa begitu lama. Yang lalu keluar saat Jion bertanya bagaimana keadaannya. Dia bilang dia sudah mengidentifikasi penyakitnya. Mereka bertanya apa itu. Dia bilang dia terlahir dengan urat nadi Dewa Yin Surgawi. Jion bertanya apa maksudnya itu, dan apa dia yakin bukan meridian 9 Yin yang terputus. Yang bilang keduanya mirip tapi kondisinya berbeda. Tepat sebelum dia meninggalkan keluarga utama, seorang pasien dengan gejala yang sama datang berkunjung. Awalnya, dia pikir itu adalah meridian yang terputus dan mulai pengobatan, tapi ada perbedaan tipis, dan dia merasa ada yang tidak beres. Jika dia tidak menemukan catatan tentang urat nadi dewa di arsip keluarga utama, dia tidak akan pernah mengidentifikasi kondisinya. Chul Woo bertanya apa bisa disembuhkan. Yang bilang sejujurnya, dia tidak bisa memberikan jawaban pasti. Pasien itu sudah melewatkan waktu yang tepat. Namun menurut catatan, akupunktur keluarga utama jelas memiliki efek padanya. Chul Woo bertanya apa nyawa orang dalam catatan itu terselamatkan, dan dia bilang tentang itu, tapi tentu saja kita tidak mendengarnya. Karena sebaliknya, beberapa waktu kemudian, udara sangat berkabut dan Hoge ketakutan bertanya apa semuanya akan berjalan lancar. Chul Woo bertanya kenapa dia bertanya lagi, mengatakan tentu saja akan baik-baik saja. Hoge lalu bertanya apa mereka pikir akan segera mendapatkan hasilnya. Chul Woo bilang belum genap 10 menit berlalu dan mereka mungkin bahkan belum mulai. Dia menatap Jion, dan Jion hanya mengingat apa yang dikatakan Yang. Jion memberitahunya bahwa dia mengerti dia gagal. Yang bilang memang benar, dan Jion bertanya kenapa. Dia bilang pertama, itu sudah terlambat.
Dia berumur 21 tahun saat datang ke keluarga utama dan saat itu energi yin sudah meresap ke dalam sumsumnya, membuat semua obat tidak berguna. Kedua, meskipun gejalanya mungkin tampak serupa, energi yin yang mengalir melalui seseorang yang lahir dengan urat nadi dewa jauh lebih kuat daripada meridian yang terputus dalam hal tingkat keparahan penyakit. Ini bisa dianggap jauh lebih kritis. Jiang bertanya apa dia benar-benar yakin karena kedengarannya justru sebaliknya. Tidak ada satu kasus pun orang dengan meridian terputus hidup melewati usia 18 tahun, tapi dia baru saja bilang seseorang dengan urat nadi dewa hidup sampai 21 tahun. Dia bilang itu hanya karena petroleum. Berkat itu dia nyaris tidak bisa bertahan hidup melewati usia 20 tahun. Jion bilang, berpikir bahwa dia tetap kehilangan nyawanya bahkan setelah minum petroleum itu gila. Yang setuju, bilang itu gila. Tapi jika akupunktur keluarga utama digunakan saat dia meminum petroleum, situasinya akan berbeda. Jion bilang kalau begitu, dia meminta agar dia merawatnya dengan baik. Dia adalah salah satu dari sedikit saudara berharga yang dia miliki, dan dia bisa tahu betapa khawatirnya Jion. Kembali ke masa kini, dia menunggu sambil berkata bahwa Yang berbicara seolah itu bukan apa-apa, tapi dia tidak bisa menghilangkan rasa gelisah ini. Jika sesuatu benar-benar salah, bahkan dengan kemungkinan sekecil apapun, apa yang harus dia lakukan? Hoge bilang rasanya sudah 2 jam berlalu dan Chulwo menyuruhnya diam. Hoge berbalik sebelum sesuatu menyentil dahinya, dan Chulwo menangkapnya saat dia pingsan. Jion bilang sepertinya beberapa tamu tak diundang telah tiba. Dia melihat ke hutan bambu. Sangat sunyi, tapi kita melihat sekelompok pria bersenjata di luar. Itu tak lain adalah Dang Baek yang bertanya apa, disinilah targetnya. Salah satu anak buahnya bilang benar, dan dia mengingatkan mereka bahwa tujuan utamanya adalah petroleum, dan rumah medis akan ditangani olehnya bersama dengan wakil ketua Aula Regu 1 dan 2. Dia lalu memberitahu Regu 3 untuk tidak membiarkan satu orang pun lolos dan segera mengamankan gerbang depan. Saat mereka mulai bergerak, Chulwo memotong jalan mereka, menyuruh mereka untuk tetap di tempat. Mereka terkejut, dan orang pertama yang maju benar-benar kepalanya hancur lebur. Dang Baek dan yang lainnya terkejut, bertanya siapa dia, dan dia bilang itu dialognya, bertanya kenapa mereka semua berpakaian seperti orang bodoh di hutan bersama-sama. Dang Baek bilang, untuk menyebabkan kerusakan sebesar ini dengan satu serangan dia adalah monster. Dan dilihat dari penampilannya, dia bukan orang yang bernama Jian yang mereka cari. Dia memberitahu salah satu anak buahnya bahwa dia akan pergi membunuh bajingan Jian itu, dan dia akan menyerahkan yang ini padanya. Dia melompat pergi, dan Chulwo mengawasinya, bilang dia benar-benar cepat. Anak buahnya bertanya, apa dia tidak berniat menghentikannya. Dia bertanya, apa gunanya? Mereka memberitahunya bahwa temannya bisa dalam bahaya, dan dia tertawa bertanya apa mereka benar-benar khawatir tentang bosnya, dan apa mereka mau bertaruh. Dia akan bertaruh dengan mereka bahwa bos mereka yang akan mati sebentar lagi. Mereka menyebutnya sombong, tapi juga memberitahunya bahwa mereka tidak punya dendam pribadi, jadi mereka minta maaf harus melakukan ini padanya. Dia tertawa, bertanya kenapa mereka masih bicara, padahal seharusnya mereka sudah mulai menari. Semua pria melompat ke arahnya serempak, benar-benar mengepung Chulwo, dan dia tersenyum. Yang kita lihat hanyalah cahaya terang, dan orang-orang berterbangan di udara. Dang Baek berbalik melihat ledakan itu, berkata, seperti yang diduga, mereka akan mengalami kesulitan. Dan dia terburu-buru untuk membunuh Jion dan mengambil petroleum karena dengan begitu dia bisa pergi membantu. Jion memotongnya, bertanya apa yang sedang dia pikirkan begitu dalam. Dia terkejut karena Jion menutup jarak tanpa dia sadari dan dia bersiap menarik pedangnya. Lalu Jian bertanya dari mana asalnya dan untuk apa dia datang ke sini. Dang Baek bilang dia pikir mereka akan menjadi amatiran karena mereka menjalankan toko daging tapi mereka adalah monster sialan. Saat dia menyerang, Jian bilang ini berarti dia tidak akan menjawab. Dia menusuk ke arah kepalanya. Jian menghindar, dan kemudian dia mencoba mengayun ke bawah. Serangannya dihindari lagi, dan matanya memerah karena amarah murni saat dia di sana mencoba mendaratkan pukulan berarti apapun yang dia bisa. Sampai Jian lelah menghindar dan menggunakan 2 jari memukul sebuah titik di pergelangan tangannya. Dia menjatuhkan pedangnya, dan Jian mengambilnya sebelum menusuk kakinya. Dia berteriak saat jatuh ke lantai, dan Jian berkata dia akan bertanya lagi, penasaran dari mana asalnya dan kenapa dia datang ke sini. Apakah untuk rumah medis atau mungkin untuk petroleum? Pria itu membeku, dan Jian berkata ini berarti dia memang datang ke sini untuk petroleum. Tidak banyak orang yang tahu bahwa dia telah mendapatkannya. Jadi dari mana dia mendengarnya? Dang Baek memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya sambil berkata, ini adalah batas kemampuannya. Jion berkata, jika dia menjawab, dia akan mengampuni nyawanya, tetapi malah melihat tubuhnya jatuh lemas saat mulutnya mulai berbusa.
Ji-on berkata, jika ini cara mereka bermain, dia perlu memberitahu Chul-woo untuk membiarkan beberapa dari mereka hidup. Tapi saat dia berbalik, Chul-woo sudah berjalan mendekat sambil berkata tidak apa-apa, dan semuanya sudah beres di pihaknya. Ji bertanya apakah dia membunuh mereka semua, dan dia tersenyum sambil berkata, tentu saja. Menyadari dia membuat kesalahan, dan dia seharusnya tidak mengirim si bodoh ini ke sana. Chul-woo lalu bertanya apakah pria itu sudah mati. Dan Ji-on berkata, ya. Dia bunuh diri sebelum aku sempat bergerak. Aku tidak sadar dia menelan pil racun. Chul-woo berkata itu masuk akal karena perhatianmu terfokus pada sisinya. Tapi sayang sekali kita tidak bisa mengetahui siapa dalangnya, dan mereka mungkin akan mengeroyok kita seperti nyamuk lagi. Ji berkata itu tidak akan terjadi karena petroleumnya sudah tidak ada sekarang, tapi jika mereka mengeroyok, mereka semua akan berakhir mati seperti itu. Chul-woo berkata, pengeroyokan mereka tidak terlalu buruk karena akan cukup menyenangkan, dan itu akan membantu melewati kehidupan sehari-hari yang membosankan ini. Ji-on menjadi kesal, bertanya, apa maksudnya membosankan karena dia sudah melihat begitu banyak darah, namun masih ingin melihat lebih banyak lagi. Chul-woo menyadari dia terdengar gila dan berkata bukan itu yang dia maksud. Ji-on berkata dia benar-benar benci kehidupan damainya saat ini hancur, dan Chul-woo setuju dengannya. Ji-on lalu berkata dia hanya berisik dan menyuruhnya membersihkan tempat ini dengan benar. Chul-woo bertanya apakah dia harus melakukannya sendiri, dan Ji-on berkata dialah yang menyebabkan kekacauan, dan dia akan masuk ke dalam. Cheol-woo bertanya bagaimana caranya dia harus melakukan ini sendirian. Akhirnya, dia kembali dan berkata sudah selesai, lalu dia membuka pintu. Jian berkata dia mencium bau sesuatu yang terbakar dan bertanya apakah dia membakar hutan. Dia berkata ada terlalu banyak darah di bambu, jadi dia membakarnya sedikit. Tapi ini terlalu lama, dia bertanya apa ini benar-benar belum selesai. Ji-on berkata ini pasti akan berjalan dengan baik. Chul-woo berkata seharusnya begitu dengan keterlibatan keluarga Jiang dan juga petroleumnya. Ji-on menyuruhnya diam karena Jiang akan keluar, dan kita melihatnya keluar. Jian dengan cepat bertanya bagaimana hasilnya. Dia memberitahunya bahwa mereka berhasil hari ini dan kondisinya telah membaik. Mereka berdua terlihat terkejut, dan Jian memegang tangannya sambil berterima kasih padanya. Yang berkata jika dia masuk, dia akan memberinya penjelasan rinci. Saat mereka masuk, yang mereka lihat adalah Yang berkeringat dan terengah-engah. Ji-on bertanya-tanya apa yang terjadi, dan wanita itu berkata bahwa dia tahu baunya tidak enak, itu karena ki kotor di dalam tubuhnya telah dikeluarkan. Anak buahnya menyuruhnya untuk segera mengedarkan ki-nya, tapi dia bilang itu tidak terlalu buruk. Meskipun kami telah melakukan yang terbaik menggunakan petroleum dengan teknik keluarga kami, sayangnya, kami gagal mencapai penyembuhan total. Ji-on bingung karena mereka bilang kondisinya jelas membaik, dan Yang berkata memang benar, dan dia menjadi lebih sehat jauh dibandingkan sebelumnya. Tapi kami tidak bisa menyembuhkannya sepenuhnya, dan saya minta maaf. Ji-on berkata bahwa dia dengar itu adalah teknik yang juga membahayakan tabib, dan dia tidak bisa berkata apa-apa selain terima kasih dan rasa syukurnya. Dia berkata sebaliknya, ini adalah kesempatan yang bisa dia sebut beruntung untuk menghadapi penyakit langka seperti itu, dan bahkan bisa menggunakan petroleum, karena merawat pasien adalah tugas dan prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh tabib. Namun, Chul-woo tampaknya memiliki pemikiran lain, mengatakan bahwa itu terasa tidak menyenangkan sejak dia mendengar semuanya gagal. Anak buahnya bertanya-tanya apakah dia mencoba memulai perkelahian, dan Ji-on menyuruhnya berhenti. Tapi Chul-woo berkata pada akhirnya itu hanya bualan. Dan jika dia pikir dia beruntung, dia pasti mencoba mendapatkan sesuatu dari ini. Para pria itu mulai berteriak, bertanya apakah dia mencoba menghinanya, dan dia mulai melepaskan auranya, bertanya apakah dia mengatakan sesuatu yang salah. Dan auranya saja sudah begitu kuat, membuat semua orang di ruangan itu akhirnya mengerti betapa kuatnya pria ini. Tapi Ji-on mulai melepaskan auranya juga, dan menyuruhnya segera meminta maaf. Yang bertanya-tanya ada apa dengan Ci ini. Pria raksasa itu sudah cukup mengejutkan, tetapi Ji-on bahkan lebih hebat darinya. Itu gila. Chul-woo yang tidak tertekan menyerah dan berkata bahwa dia membuat kesalahan besar karena frustrasi. Ji-on memintanya untuk memaafkan kesalahan adiknya dan juga menawarkan permintaan maaf. Yang berkata dia tidak perlu melakukan itu karena dialah yang seharusnya meminta maaf. Dia berharap tidak akan ada masalah besar, tetapi dia tidak bisa sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan kambuh. Jiang berkata itu omong kosong. Itu adalah teknik yang sempurna, dan dia tidak mungkin bisa melakukan lebih baik dari ini. Yang disesalkan adalah gejalanya jauh lebih ganas daripada 9 meridian yin yang terputus, tapi ada juga salah perhitungan. Jiang bertanya, apa maksudnya? Dan dia menjelaskan bahwa dia terlalu melebih-lebihkan kemanjuran petroleum. Itu tidak cukup untuk menangani ki yin yang kuat dari meridian dewa. Chul-woo berkata bahwa meskipun petroleum tidak cukup, lalu obat macam apa yang mereka butuhkan?
Yang berkata daripada tidak cukup, lebih tepat mengatakan bahwa obat spiritual dengan kegunaan yang berbeda diperlukan. Sejauh yang dia tahu, hampir tidak ada obat spiritual yang melampaui petroleum. Namun, tidak seperti petroleum yang memiliki harmoni yin dan yang nyaris sempurna, ada obat spiritual yang unggul dalam yang ekstrim atau yin ekstrim. Ji-on berkata itu berarti penyakit adiknya membutuhkan sesuatu seperti itu, dan Yang berkata tepat sekali. Ji-on kemudian bertanya apa nama obat itu, dan dia berkata itu adalah pil revitalisasi agung Shaolin. Beberapa waktu kemudian di toko daging, Chul-Wu bertanya apakah dia akan merampok barang-barang mereka atau tidak. Ji-on bertanya di mana, dan Chul-Wu meminum alkoholnya sambil berkata, kuil Shaolin. Ji-on menatapnya, dan Chul-Wu bertanya apakah dia benar-benar tidak mau. Ji-on berkata dia akan memikirkan apa yang harus dilakukan dengan waktu yang mereka miliki sekarang karena kondisi adiknya sudah membaik. Chul-Wu berkata bahwa cepat atau lambat dia akan pergi, dan Ji-on berkata dia tidak akan pergi. Chul-Wu bertanya apakah dia yakin, dan Ji-on berkata karena Yang yakin adiknya akan baik-baik saja untuk saat ini, tidak perlu terburu-buru. Belum lama sejak dia pulang, jadi dia ingin tinggal bersama saudara-saudaranya untuk saat ini. Ini akan menjadi perjalanan yang panjang, jadi dia perlu mendirikan toko terlebih dahulu. Chul-Wu berkata, itu masuk akal, karena jika mereka berdua pergi ke Shaolin, toko tidak akan buka lagi. Dan jika mereka ingin toko daging tetap berjalan bahkan setelah mereka pergi, mereka perlu mengajari mereka dengan benar. Ji-on bertanya siapa, dan Chul-Wu berkata dia sedang membicarakan saudara-saudaranya karena dia pikir Ji-on akan menyuruh mereka berhenti dari pekerjaan mereka. Ji-on berkata memang itu niatnya, dan Chul-Wu berkata bahwa pergi ke Shaolin akan ditunda setidaknya sampai mereka bisa menjalankan toko daging dengan benar. Ji-on berkata itu benar. Chul-Wu berkata bahwa Hyun pada dasarnya rajin, jadi tidak akan ada masalah, tapi Hoga adalah masalah yang berbeda. Dan dia berkata panjang umur saat Hoga berlari masuk memanggil kakaknya. Ji-on menyuruhnya tenang dan bertanya ada apa. Dia berkata bahwa Hyun telah diculik, dan Ji-on terlihat terkejut bertanya apa maksudnya. Hoga berkata bahwa dia dengar beberapa waktu lalu, mereka mengikuti kelompok pengawalnya dalam sebuah misi, dan mereka semua diculik oleh para bandit. Chul-Wu mulai marah, dan Ji-on berkata sudah waktunya pergi ke agen pengawalan tempat Hyun bekerja. Mereka menuju ke sana saat Hoga mengantar mereka masuk ke agensi. Kita melihat anggota keluarga dari semua pekerja bertanya di mana anggota keluarga mereka. Pekerja itu berkata bahwa mereka saat ini sedang bernegosiasi dengan para penculik. Anggota keluarga bertanya apa maksudnya bernegosiasi. Pria itu berkata bahwa dia tidak bisa memberikan rinciannya. Tapi para sandera adalah prioritas utama, dan mereka melakukan semua yang mereka bisa. Jika kalian mempercayai kami dan menunggu sedikit lebih lama, semua orang akan kembali dengan selamat. Hoga marah, mengatakan dia hanya memberikan jawaban formal, dan dia akan bertanya sendiri. Seseorang berjalan mendekat bertanya apakah mereka mengirim tim penyelamat atau ada metode lain untuk membawa mereka pulang. Pria itu bertanya siapa dia, dan dia memperkenalkan dirinya mengatakan bahwa kakak laki-lakinya ditawan. Pria itu meminta maaf, tetapi mengatakan bahwa mereka perlu bernegosiasi dengannya sebanyak mungkin untuk menyelesaikan situasi ini. Dia memberitahu mereka semua bahwa mereka melakukan yang terbaik, jadi percayalah dan tunggulah, lalu dia berbalik pergi. Chul-Wu berkata pria itu sama sekali tidak tulus, tapi Hoga juga merasa curiga. Dia mengenali salah satu rekan kakaknya, dan dia berjalan mendekat, namanya Jang Song. Jang Song terkejut dia datang, dan Hoga bertanya bagaimana perkembangannya, dan apakah mereka benar-benar melakukan negosiasi seperti yang dikatakan pria itu. Dia berkata, tentu saja, dan semua orang akan kembali dengan selamat segera, jadi jangan khawatir. Hoga kemudian menariknya ke samping, dan Ji-on berkata mereka juga harus mengikutinya. Hoga berkata bahwa sekarang mereka sudah cukup jauh, dia ingin tahu bagaimana situasi sebenarnya. Jang Song berkata para bajingan itu meminta uang tebusan, tapi jumlah yang mereka minta di luar dugaan. Hoga bertanya berapa banyak dan dia bilang mereka meminta 100 emas. Dia terlihat terkejut dan Ji-on bertanya apakah itu benar jumlah yang mereka inginkan. Jang Song berbalik khawatir jika itu adalah salah satu rekannya, tetapi mengenali Ji-on sebagai salah satu saudara Hyun. Jang Song bertanya mengapa mereka tidak masuk. Ji-on berkata mereka juga akan ke sana, tapi Jin pingsan sebelum mereka pergi. Dia bertanya apa yang terjadi dan Jian berkata bahwa dia terkejut setelah mendengar berita itu. Dia berkata, dia mengerti dan bertanya apakah Jin baik-baik saja sekarang, dan Jian berkata, ya. Dia menghela napas, mengatakan bahwa dia lega, tetapi Chul-Wu bertanya bagaimana agensi kecil seperti ini akan mendapatkan 100 emas. Jang Song berkata bahwa agensi ini cukup besar di daerah ini, jadi mengapa dia menyebutnya kecil? Chul-Wu berkata bahwa dia pasti memikirkan cara lain, dan bertanya-tanya apakah mereka mengirim tim penyelamat. Pria itu terkejut, tetapi bertanya bagaimana dia tahu karena semua orang merahasiakannya.
Chul Wu memberitahunya bahwa suasananya sudah memberitahunya, tapi sepertinya akan sulit hanya dengan kekuatan mereka saja. Jang Song berkata bahwa mereka akan meminta bantuan dari orang lain, dan mereka sudah mengirim beberapa orang. Chul Wu berkata bahwa dia tidak tahu apakah itu akan berjalan dengan baik, karena orang-orang yang menyandera mungkin sudah menduga ini akan terjadi. Ji kemudian bertanya siapa yang melakukan ini karena dia tahu ada batas tertentu antara agensi dan hutan hijau. Jang Song berkata sepertinya mereka belum sadar bahkan setelah markas mereka dihancurkan, menyadari sesuatu dan bertanya lebih banyak tentang itu. Dia berkata itu adalah markas yang disebut Camp Bandit Macan Emas, dan itu cukup terkenal di daerah itu, tetapi dihancurkan beberapa waktu lalu. Ji-on bertanya apakah maksudnya Camp Bandit Macan Emas telah bangkit kembali, dan Jang Song berkata, ya, pemimpin yang meninggalkan markas akhirnya kembali. Jian menyadari dia harus menyelesaikan urusannya dan memberitahu Hoga bahwa dia meninggalkan Jin dengan tetangga mereka dan Hoga harus merawatnya dengan baik. Hoga bertanya kemana dia akan pergi dan Jian berkata dia harus pergi menyelesaikan beberapa urusan yang belum selesai. Jang Song mencoba memberitahunya bahwa dia tidak boleh pergi dalam situasi ini, tetapi Chul Wu berkata bahwa mereka telah menemukan cara untuk menyelamatkan saudara mereka dan dia tidak perlu khawatir dan pergi saja merawat Jin. Di dalam kantor pusat agen pengawalan tempat Hyun bekerja, seorang pria berteriak bertanya apakah itu benar. Pria yang berbicara dengan semua warga sebelumnya mengatakan bahwa ada kontak dari agensi pengawalan Blaze, dan itu pasti. Pria lain berkata bahwa ini benar-benar hadiah dari surga, bertanya apakah para prajurit klan Namgung benar-benar membantu. Dia berkata, ya, mereka sudah berangkat ke camp. Pria itu hanya terkejut karena begitu cepat karena agensi pengawalan Blaze diserang oleh para bajingan itu sebelum mereka. Tapi dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya karena mereka harus segera bersiap untuk pergi. Kembali ke markas yang sebelumnya hancur, kita melihat pemimpinnya sedang minum alkohol. Bertanya apakah ada reaksi dari biro pengawalan karena mereka sudah memotong telinga para sandera dan mengirimkannya. Pria itu berkata belum, bahkan setelah yang keempat kalinya. Pemimpin itu bertanya apakah mereka benar-benar tidak mengatakan apa-apa setelah 4 kali melakukan itu. Anak buahnya memberitahunya bahwa mereka membuat satu proposal. Karena mereka tidak punya uang yang diminta, mereka ingin membayar setengahnya dulu. Pemimpin itu berkata itu menarik, tapi apalagi? Pria itu berkata jika mereka mengirim setengah dari para tawanan, mereka akan mendapatkan sisa uangnya. Dia berkata memalukan sekali reputasi mereka hancur berantakan hanya karena kamp mereka dihancurkan saat dia pergi. Tapi dia juga ingin tahu apakah mereka sudah menemukan pelakunya. Pria itu berkata bahwa mereka mengerahkan seluruh kekuatan penjaga, tetapi masih belum ada hasil. Pemimpin itu menghancurkan cangkirnya karena marah sambil berkata bahwa dia ingin menemukannya secara pribadi dan mencabik-cabiknya, tetapi membangun kembali camp adalah prioritas utamanya. Dan untuk itu, dia tunduk pada hutan hijau dan bahkan menerima dukungan dari kepala patroli dan para tetua. Jadi dia akan memeras mereka habis-habisan, tetapi mereka perlu maju dari jadwal dan mengirim beberapa mata dan telinga kepada mereka. Pria lain berkata daripada itu, mereka seharusnya memenggal kepala mereka dan mengirimkannya. Pemimpin itu terkejut dan berkata bahwa dia senang melihat kepala patroli akhirnya tiba, tetapi jika mereka memulai dengan begitu keras, dampaknya akan terlalu parah. Ada risiko bahwa sekte dan klan yang terhubung dengan agensi akan mengirim pasukan penakluk. Kepala patroli berkata itulah yang dia inginkan. Tidak peduli seberapa kuat pasukan itu, para tetua dan master tertinggi dari hutan hijau ada bersama mereka, jadi tidak ada masalah. Pria aneh itu berdiri di sana tertawa, dan seorang penyihir aneh berkata bahwa itu tidak bisa dikatakan salah kecuali para master tentara kekaisaran datang. Tidak akan ada yang salah. Pemimpin itu, meskipun masih cemas, setuju, dan menyuruh anak buahnya untuk memenggal kepala mereka, dan segera mengirimkannya. Tapi begitu dia selesai mengatakan itu, dindingnya meledak terbuka, dan mereka semua berbalik saat salah satu tubuh anak buah mereka mendarat di depan mereka. Chul Wu berkata, tempat ini hancur total, tapi mereka memperbaikinya sebanyak ini dalam waktu singkat, dan itu cukup mengejutkan. Pemimpin itu bertanya siapa mereka, dan apakah mereka dikirim oleh biro pengawalan. Chul Wu berkata, itu berarti mereka benar-benar mengirim pasukan penyelamat, dan kepala patroli berkata, jika mereka tidak bekerja untuk biro, lalu apa yang mereka inginkan? Ji berkata, tidak perlu bagi mereka untuk penasaran. Kami hanya menjalankan toko kecil di kota, tapi ingin tahu apakah kau pemimpin Camp Bandit Macan Emas. Kepala patroli tertawa bertanya apa yang akan dia lakukan jika memang benar, dan Jian berkata bahwa dia akan membunuhnya. Pemimpin itu hendak menarik pedangnya, tetapi kepala patroli menyuruhnya menunggu karena dia ingin anak buahnya yang menanganinya karena kebosanan mereka telah mencapai batasnya. Pemimpin itu memasukkan kembali pedangnya, mengatakan dia mengerti, dan si kakek pecandu berjalan maju mengatakan ini sempurna.
Chulwu berkata karena dia punya urusan dengan kepala bandit, dia akan mengurus sampah-sampah lainnya. Ji-eon berkata bahwa dia tahu Chulwu hanya mengatakan itu karena dia ingin bertarung. Chulwu memberitahunya itu sedikit dari keduanya, itu dan ingin menyelamatkan Hyun. Ji-eon berkata lakukan saja, dan dia mulai mendekati si kakek pecandu dan menyerbu untuk mengayunkan serangan. Si kakek pecandu menunduk sebelum menggunakan pipa rokoknya dan menusuknya tepat di dada, tapi terkejut saat dia menjaga jarak, mengatakan bahwa dia menahan serangan dengan energi abadi lebih dari 60 tahun hanya dengan ki pelindung tubuh dan menyadari dia bukan orang biasa. Chulwu berkata dia menarik dan dia setidaknya setingkat master jalur iblis, jadi dia juga bisa sedikit serius. Si kakek pecandu menyadari bahwa jika dia sesantai ini setelah melihatnya, maka dia pasti juga seorang master yang tangguh. Chulwu bertanya apakah dia akan maju atau tidak, dan pria tua itu menjadi gelisah dan langsung berlari maju. Dia menusuk berkali-kali ke arah Chulwu, mengatakan itu akan mendarat dengan sempurna, tetapi pipanya malah mengenai penghalang, dan dia menyadari telah membuat kesalahan. Saat sisa giginya terbang keluar dari mulutnya, dia meluncur lurus ke arah Sloth. Sloth menangkapnya dan mulai berteriak, bertanya apakah dia baik-baik saja, dan juga apa yang terjadi. Si kakek pecandu memberitahunya untuk berhati-hati, dan Sloth berkata bahwa ini adalah salah satu master top hutan hijau, namun dia dikalahkan dalam satu serangan. Chulwu marah, mengatakan dia tidak percaya ki pelindung tubuhnya tertembus, dan berkata bahwa keterampilannya pasti menurun, atau orang tua ini memang kuat. Jion berkata mungkin yang pertama, dan Chulwu marah karena kemampuannya tumpul, dan dia berkata seperti yang diduga, menjalankan toko daging tidak cukup, dan dia ingin sisanya menyerangnya sekaligus. Kepala patroli bertanya pada Sloth apa yang harus mereka lakukan, dan dia berkata bahwa dia bukan lawan yang bisa mereka hadapi dengan harga diri. Jadi dia akan menciptakan celah, dan mereka bisa memimpin unit untuk serangan total. Saat kita melihat mereka menatap dari atas, Sloth menyerbu dengan tinju terangkat tinggi, dan Chulwu menandinginya, tetapi menunduk di bawah pukulannya, memukulnya tepat di wajah. Sloth terlempar ke belakang, meluncur di lantai. Kepala patroli menyuruh seluruh unit untuk mengeroyoknya. Mereka semua mulai menusuknya serempak, tetapi pedang mereka patah mengenai tubuhnya, dan dia berkata bahwa mereka hanya mengganggunya. Seseorang yang lain memberitahu semua orang untuk menghindar. Chulwu berbalik, menghentakkan kaki ke samping, dan gelombang kejutnya saja sudah menerbangkan seluruh unit. Kepala patroli bertanya bagaimana ini bisa terjadi, dan Sloth mengambil kesempatan untuk menutup jarak lagi. Chulwu berkata dia suka semangatnya, dan Sloth menyuruhnya diam saat dia mengayunkan serangan. Chulwu menunduk ke samping, dan Sloth mencoba serangan balasan, yang juga berhasil dihindari. Dia berkata dia mengakui Chulwu kuat, tetapi bahkan jika dia harus mati, dia tidak akan mati sendirian. Saat tangannya mulai terbakar dengan aura merah, dia maju sekali lagi, dan Chulwu memberitahunya bahwa dia tidak boleh terlalu berharap. Saat dia mengulurkan tinjunya, dia menyerbu lurus, bertemu dengan serangan Sloth, menciptakan gelombang kejut yang besar. Itu mulai membuat Sloth terbang ke belakang, tetapi Chulwu tidak membiarkannya, dan sebaliknya, tinjunya menembus langsung tengkorak pria itu. Kepala patroli menyadari mereka telah membuat kesalahan saat dia melihat ke bawah ke arah Sloth yang sekarang terkubur di papan lantai dengan kepalanya hancur. Chulwu bilang dia tidak menyangka orang itu akan menghindar, dan hanya karena itu tangannya menembus kepalanya. Kepala patroli ketakutan dan mundur ke dinding, menyuruhnya menunggu karena ayahnya adalah pemimpin tertinggi 18 cabang hutan hijau. Jika dia mengampuninya, semua akan baik-baik saja. Chulwu menyuruhnya tutup mulut sambil meremas kepalanya, membunuhnya, dan melemparkannya ke lantai di samping si pemalas. Mengatakan bahwa terkadang banjir seperti ini menyenangkan. Dia memberitahu Geon bahwa semuanya sudah berakhir, dan Geon berkata bahwa satu-satunya yang tersisa sekarang adalah pemimpinnya. Pemimpin itu menyadari bahwa para master puncak hutan hijau dikalahkan dalam sekejap, dan pria yang satunya belum bergerak sama sekali. Ini sia-sia, tapi dia harus mengorbankan para penjaga dan melarikan diri untuk bertarung di lain hari. Jian berkata bahwa sebelumnya dia bertanya siapa mereka, dan mungkin dia ingin mendengar bahwa merekalah yang menghancurkan tempat ini. Dia terlihat terkejut, tapi juga marah menyadari bahwa merekalah yang menghancurkan markasnya. Dia sadar dia tidak bisa membiarkan mereka lolos. Sementara itu, di hutan dekat markas, kita melihat pasukan penyelamat sedang dalam perjalanan. Dan seperti yang kita ketahui sebelumnya, ada anggota dari klan Namgung. Salah satu dari mereka yang terlihat muda bernama Min bertanya mengapa ada begitu banyak duri dan tanaman merambat. Pemimpin Biro Agensi Pengawal, Hyun Yugon, memberitahu mereka semua bahwa dia minta maaf, tapi jalan ini adalah rute tercepat yang bisa mereka ambil. Min berkata bahwa dia hanya bercanda karena jalan yang sulit, tidak masalah saat mereka datang ke sini untuk menangkap bandit.
Anggota lain dari klan Namgung bernama Kyung berkata bahwa dia masih muda, menyuruh semua orang untuk tidak menirunya, dan mengingat hal ini. Meskipun menaklukkan mereka itu penting, prioritas utama adalah keselamatan para tawanan, dan mereka tidak boleh bertindak gegabah yang bisa membahayakan para tawanan. Mereka berkata, "Siap, laksanakan." Dan dia menatap mereka sejenak sebelum berkata sudah waktunya untuk terus bergerak. Tapi dia berhenti. Min bertanya ada apa? Dia berkata, sepertinya perkelahian telah pecah. Min bertanya apakah dia bicara soal perkelahian di markas bandit, dan dia menjawab ya, tapi sepertinya perkelahiannya sudah berakhir. Min bertanya apakah ada kelompok lain yang bergerak sebelum mereka. Karena yang dia dengar, biro pengawal meminta bantuan dari orang lain sebelumnya. Kyung bilang dia tidak tahu, tapi sepertinya mereka harus bergegas. Kembali ke si pemimpin yang mengayunkan pedangnya dengan liar mencoba mengenai Jiyeon, dia menghancurkan bangunannya sendiri sementara Jiyeon menghindari semuanya. Itu membuatnya marah dan dia berteriak menyuruhnya bertarung seperti laki-laki. Jiyeon bertanya apakah dia benar-benar semarah itu. Pemimpin itu menyuruhnya berhenti mengoceh, tapi Jian berkata dia perlu tahu apakah dia begitu marah sampai rela menghancurkan rumahnya sendiri. Pemimpin itu berkata bahwa benteng yang dia bangun seumur hidupnya dihancurkan oleh seorang bocah, jadi tentu saja dia marah. Dan dia akan memusnahkan 9 generasi keluarganya dan melenyapkan desa tempat mereka tinggal. Jiyeon berkata dia mengerti, dan dia merasa sayang kehilangan tempat ini meskipun dibangun dengan menindas yang lemah dan menculik. Orang tak bersalah lalu menjualnya. Pemimpin itu berkata itulah yang dilakukan bandit, tapi itu tidak ada hubungannya dengan dia. Saat dia menyerang, kita melihat giginya rontok berhamburan. Jian memukul wajahnya dengan cepat. Dia mulai jatuh pingsan ke lantai dan kepalanya terbenam ke dalamnya. Jian berkata jika dia pikir itu tidak ada hubungannya dengannya, dia salah karena 12 tahun yang lalu, dia ditangkap di sini, disiksa, lalu dijual seperti ternak. Dia mulai menginjak kaki pria itu, menghancurkannya. Dia berkata setelah mereka menjualnya ke jalan iblis, dia diperlakukan lebih buruk dari binatang, dan dia melewati batas antara hidup dan mati ratusan kali sebelum akhirnya bisa kabur. Dan ketika orang itu, pencari nafkah keluarganya menghilang, mereka nyaris tidak bisa bertahan hidup. Dan akhirnya, ibunya meninggal dunia karena semua kesulitan itu. Dia mematahkan lengannya berikutnya sebelum menendang dadanya, membuatnya terbang menabrak pilar. Dia bilang dia marah karena tidak bisa mendampingi ibunya di saat-saat terakhirnya. Dan pemimpin itu berkata bahwa dia tidak pernah menyangka salah satu budak mereka akan kembali untuk balas dendam. Jiyeon berkata seolah itu belum cukup, dia menculik adiknya. Dan jika dia benar-benar tidak mengerti kenapa ini ada hubungannya dengan dia memang bodoh. Pemimpin itu berkata dia salah dan memohon agar nyawanya diampuni. Orang ini giginya tinggal satu. Jian berkata bahwa dia akan membuatnya memohon untuk dibunuh. Dan begitu dia memberitahukan lokasi para tawanan dengan sendirinya, dia akan mengizinkannya mati. Dia menempelkan 2 jari ke dada pria itu dan mulai menyetrumnya saat kita melihat listrik mengalir ke tubuhnya. Dia berteriak kesakitan, dan itu terus berlanjut saat Jiyeon memastikan dia menyiksanya sama seperti dia disiksa sebelumnya. Kyung kemudian masuk sambil berteriak agar dia berhenti, tapi Jiyeon terus melanjutkannya. Chulwoo bertanya siapa orang tua itu, dan Jiyeon berkata dia harus menanganinya untuknya. Chulwoo berkata ini pekerjaan ringan, dan Kyung menghunus pedangnya sambil berlari. Chulwoo mengayun ke arah kepalanya sambil berkata bahwa dia tidak akan membiarkannya mendekat. Dia mengeluarkan ledakan aura dari pukulannya, dan Kyung melihatnya, dan harus menggunakan auranya sendiri untuk memblokirnya. Tapi dia menyadari auranya baru saja ditembus, jadi dia harus mengeluarkan lebih banyak lagi untuk mencoba memblokirnya. Butuh 7 tebasan. Dia berkata bahwa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tapi ki pedangnya bisa ditangkis dengan begitu mudah. Ini adalah masalah. Chulwoo memberitahunya bahwa itu tidak buruk. Dia tidak menyangka orang itu bisa menghindar, dan ini pasti akan lebih menyenangkan daripada si pecandu itu sambil menatapnya. Kyung mengenalinya sebagai salah satu master puncak hutan hijau, mengatakan bahwa meskipun karakternya buruk, keterampilannya luar biasa, tapi seperti yang dia duga, dia harus menghadapi orang ini dengan serius. Kita melihatnya menggunakan sesuatu yang disebut seni satu kunci langit biru. Chulwoo terkesan, mengatakan bahwa dia pikir dia bukan orang biasa, dan akhirnya dia juga bisa serius. Mereka mulai menyerang satu sama lain, dan kita melihat ki mereka beradu sekali lagi di tengah. Chulwoo tidak berhenti di situ karena dia datang dengan pukulan lain. Kyung merunduk dan mempersempit jarak, mengatakan bahwa dia tidak akan bisa menghindarinya, dan dia menebasnya berkali-kali. Dia kemudian berbalik siap untuk serangan lanjutan, tapi mulai memuntahkan darah bertanya bagaimana ini mungkin karena dia pikir Chulwoo setidaknya akan terluka parah. Tapi yang dia lakukan hanyalah menggores lehernya, dan Chulwoo berkata sudah lama sejak dia melihat darahnya sendiri. Anggota klan Namgung lainnya bertanya dari mana monster seperti itu berasal. Min menghunus pedangnya,
dan mereka semua berdiri di hadapan Chulwo saat dia menertawakan mereka. Dia berkata bahwa selalu orang-orang yang tidak punya kemampuan yang mencoba maju dengan jumlah, tapi mereka harus tahu itu tidak berhasil pada semua orang. Kyung menyuruh mereka semua berhenti karena dia belum selesai. Min mencoba berunding dengannya, tapi Kyung berkata bahwa mereka hanya mencoreng kehormatan klan mereka dan menyuruhnya mundur. Chulwo berkata begitu lebih baik, tapi Ji-on menyuruh mereka semua menunggu. Chulwo bertanya apa yang terjadi, dan ketika dia berbalik, dia melihat wajahnya dan mulai panik. Dia berjalan ke arah Kyung sambil membawa pemimpin itu, bertanya apakah mereka dari klan Namgung. Siapa itu?